Tolong, lepaskan ibuku. Ibuku difitnah. Ibu. Hahaha, aku adalah putri sah dari kediaman Markis Dingyuan. Tepat pada hari perayaan ulang tahun ayahku, ibuku dijebak, dibius, dan ditenggelamkan di dalam kerangkeng babi bersama seorang pria atas tuduhan berzina. Dan dalang dibalik semua kejadian hari itu, tidak lain adalah adik angkat ayahku sendiri, Lin Wanrou. 3 tahun yang lalu, suami Lin Wanrou, yaitu Xiao Jingyuan, berada di medan perang demi melindungi ayahku, dan tewas tertembus hujan panah. Lin Wanrou tidak sanggup menahan guncangan batin itu, dan akhirnya jatuh sakit parah. Wanrou, Jingyuan gugur demi menyelamatkanku. Aku sangat bersalah padamu. Didorong oleh rasa bersalah, kami sekeluarga merawatnya dengan sangat telaten. Seluruh pelayan di kediaman Markis juga melayaninya dengan sepenuh hati. Namun, saat Lin Wanrou siuman, kewarasannya telah hilang. Dia malah menganggap ayahku sebagai suaminya. Ayuan, kau sudah pulang. Adikku, relakanlah. Jingyuan sudah gugur di medan perang. Omong kosong, dia jelas-jelas suamiku. Suamimu? Kau salah memeluk orang. Dia itu ayahku. Jangan memprovokasi Rou Er lagi. Sejak saat itu, karena takut memperburuk kondisi mentalnya, ayahku berpura-pura menjadi suami yang penyayang baginya, dan merawatnya dengan tangannya sendiri. Kudengar, Tuan Markis makan dan tidur bersama Nyonya Rou setiap hari. Dengar-dengar ya, sebelum Tuan Markis menikah dulu, Nyonya Rou memang sudah lama ingin menikah dengannya. Padahal Tuan Markis dan mendiang Xiao Jingyuan itu sudah seperti saudara kandung sendiri. Jangan-jangan, dia sengaja memanfaatkan janda saudaranya untuk dijadikan istri muda. Aduh. Benar-benar tidak pantas. Jika desas-desus ini sampai tersebar keluar, bisa merusak nama baik kediaman kita. Namun, ayahku malah marah besar. Tuan Markis, jika Anda memang mengasihani adik Anda, lebih baik biarkan dia memulihkan diri di kediaman Jiangnan. Mengirim pelayan untuk merawatnya di sana juga merupakan bentuk balas budi yang sama. Jiang Suyu, beraninya kau menceramahi diriku. Hamba tidak berani. Tuan, nyawaku ini diselamatkan oleh saudara Jingyuan. Demi menyembuhkan penyakit Wanrou, walau harus bersandiwara seumur hidup pun. Merawatnya seumur hidup adalah kewajibanku yang sudah sepantasnya. Tuan Markis, gawat, Nyonya Rou mencoba bunuh diri. Lihat apa yang sudah kau perbuat. Wanrou itu sebatang kara dan menyedihkan. Sebagai nyonya utama kediaman Markis, kau seharusnya tahu diri dan meminta cerai. Nyonya, Tuan Markis hanya terlalu ingin membalas budi. Makanya kata-katanya jadi sekasar itu. Di zaman seperti ini, hidup sebagai wanita itu tidaklah mudah. Rasa sakit karena kehilangan suami sampai membuatnya ingin mengakhiri hidupnya. Aku benar-benar tidak seharusnya mempermasalahkan hal ini. Ibu selalu memikirkan kondisi penyakit Lin Wanrou, dan menahannya berkali-kali. Sampai pada suatu malam, ibu membawakan kue osmanthus untuk Lin Wanrou, dan memergoki segalanya. Nyonya utama, Anda tidak boleh masuk. Ada ribut-ribut apa ini? Ini salahku, penyakitku kambuh lagi. Aku memang pantas mati. Aku pantas mati. Apa yang sedang kau ributkan? Wanrou hanya sedang mabuk. Dia mengira aku adalah Jingyuan. Kami berdua tidak melakukan apa-apa. Hah? Sudah seperti ini, kau masih bilang tidak melakukan apa-apa. Wanrou itu jatuh sakit karena terlalu merindukan Jingyuan. Aku berhutang nyawa pada Jingyuan. Aku ini cuma membantunya. Kenapa kau harus membesar-besarkan masalah seperti ini? Wanrou, kau sama sekali tidak sakit. Kau sengaja merayu ayahku. Cukup. Tuan Markis, dia itu putrimu. Kalau memang begitu, kita cerai saja. Aku tidak setuju. Bukankah ini lebih baik? Aku merelakan kalian berdua. Sudah kubilang, aku dan Wanrou tidak ada hubungan apa-apa. Tapi kau sama sekali tidak percaya. Kau malah bersikeras ingin bercerai sampai ke pengadilan agung. Apa kau sengaja ingin menghancurkan kedudukanku? Tuan Markis, tolong jangan salahkan kakak ipar. Wanrou lah yang merusak keharmonisan kalian. Hukum mati saja aku. Jiang Suyu, sudah pernah kubilang, jika kau tidak bisa menerima Wanrou, kau boleh saja menuntut cerai. Tapi jika kau tetap tinggal di kediaman Markis ini, jadilah nyonya besar yang patuh, dan tutup rapat-rapat mulutmu. Karena ayah menolak untuk bercerai, Lin Wanrou jadi sangat membenci ibu. Makanya, wanita itu diam-diam menjebak ibu. Semua itu hanya demi membuat ayah menceraikan ibu. Dan dia sendiri yang bisa naik posisi menjadi nyonya Markis. Nyonya Jiang telah berselingkuh. Dia benar-benar mencoreng nama baik keluarga. Seret dia, masukkan ke dalam kerangkeng, dan pukuli dia sampai mati. Tuan Markis, Nyonya ternyata punya banyak sekali simpanan laki-laki. Jangan-jangan, kedua anak ini juga bukan darah dagingmu. Kalau begitu, hukum mati mereka semua sesuai aturan keluarga. Akan kubunuh kau. Lepaskan aku. Sue King, Lin Wanrou, kalian benar-benar menghancurkanku. Jika ada kehidupan selanjutnya, pasti akan kubuat kalian membayar lunas utang darah ini. Ibu masih hidup. Anakku sayang, ada apa ini? Kenapa tiba-tiba menangis? Ibu di sini. Sudah ya, sudah. Ibu tadi membuat sedikit kue osmanthus. Ibu mau mengantarkannya untuk Wanrou. Jangan pergi, Bu. Ibu, aku terlahir kembali. Aku sudah pernah mati. Dan yang membunuh kita adalah Lin Wanrou.
Nak, apa kau sedang demam? Kau pasti sedang mengigau. Aku tidak mengigau, Bu, di kehidupanku yang lalu. Tepat pada hari ini, ibu memergoki ayah dan Lin Wanru sedang berselingkuh. Tapi ayah malah berkata baik-baik. Karena murka, ayah malah memasukkan ibu ke dalam kerangkeng untuk ditenggelamkan. Bahkan aku dan adik juga difitnah sebagai anak haram. Lalu kami dipukuli, sampai mati. Nak, ayahmu dan ibu sudah puluhan tahun menikah. Kami selalu saling menghormati satu sama lain. Mana mungkin dia tega mengkhianati ibu? Ibu, apa ibu tahu di mana ayah sekarang? Ayahmu sedang ada urusan pekerjaan. Dia sedang di ruang kerjanya. Kan, saat ini, dia sedang berada di Pavilion Plum. Memadu kasih dengan Lin Wanru. Ikutlah denganku ke Pavilion Plum. Biar kau lihat sendiri kebenarannya. Sungguh, awalnya aku mengingat budi baik suaminya yang pernah menyelamatkan nyawa. Serta kasihan melihat kondisi Lin Wanru yang sakit-sakitan. Makanya aku mengizinkan Tuan Markis untuk membalas budi. Tapi ternyata, mereka berdua malah berani berselingkuh di belakangku. Ibu, kalau ibu menerobos masuk sekarang, itu hanya akan membuat mereka waspada. Si Inan pasti punya semacam alasan untuk mengelak. Pada akhirnya, dia malah akan memutarbalikkan fakta dan menuduh ibu yang terlalu pencemburu. Perkataanmu benar, Nak. Ibu terlalu gegabah. Lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Di kehidupan sebelumnya, Lin Wanru telah merebut posisi Nyonya besar. Di kehidupan ini, aku akan memaksanya membayar semuanya. Satu persatu, Nyonya, jamuan keluarga sudah disiapkan. Para leluhur dan tetua juga sudah berkumpul semua. Hanya saja, Tuan Markis tidak ada di ruang baca. Hamba sudah mencarinya kemana-mana, tapi tetap tidak menemukannya. Ayahku nanti juga akan datang sendiri. Keluarlah. Baik, Nona, mulai sekarang, ibu harus tetap bersikap baik padanya seperti dulu. Teruslah berpura-pura menjadi wanita bodoh yang tidak tahu apa-apa. Kita pancing mereka masuk ke dalam perangkap. Baiklah, ibu akan menuruti semua perkataanmu. Di jamuan keluarga hari ini, aku akan merobek topeng kemunafikan mereka. Tubuhmu sangat lemah, makanlah lebih banyak agar kesehatanmu cepat pulih. Terima kasih, kakak. Kinan ternyata lebih perhatian padanya daripada istrinya sendiri. Orang yang tidak tahu, pasti akan mengira kalau Lin Wanru lah istrinya. Konyol. Sungguh konyol. Ibu, apakah Nyonya besar di kediaman Tuan Markis sudah diganti menjadi Nyonya Rou? Kenapa ayah mengambilkan lauk untuknya lebih dulu? Bukannya untuk ibu, para pelayan juga sibuk melayaninya lebih dulu. Ini semua salahku. Sudahlah. Huaijian masih kecil, dia belum mengerti apa-apa. Mohon semuanya jangan menyalahkannya. Kakak ipar, sejak Jing Yuan meninggal, kesehatanku memang semakin memburuk. Tuan Markis hanya memberiku sedikit perhatian lebih. Hiks, semua ini salahku. Apa aku sudah membuat kakak ipar kesal? Adik, kau berpikir terlalu jauh. Tuan Markis, hamba sadar diri tidak pantas. Tolong perintahkan para pelayan agar tidak memprioritaskan hamba lagi. Tanpa Jin Yuan, tidak akan ada Din Yi yang sekarang. Semua biasa. Pelayan manapun yang berani bergosip, seret dan jual mereka semua. Ayah, apa ayah masih ingat makanan apa yang disukai ibu? Ikan kakap kukus. Ayah salah, ibu berasal dari wilayah Siang. Sejak kecil ibu sangat menyukai makanan pedas. Ibu alergi ikan, bahkan tidak bisa menyentuhnya walau hanya sesuap. Dari semua hidangan besar di meja ini, tidak ada satupun yang cocok dengan selera ibu. Tapi semuanya justru adalah hidangan kesukaan bibi Lin Wanru. Bahkan Huai Jin sampai mengira kalau dialah nyonya besar di kediaman Markis ini. Ayah begitu mengenang persaudaraan kalian, sampai-sampai merawat jandanya dengan sebegitu baiknya. Aku jadi penasaran, seandainya mendiang masih ada, apa yang akan dia pikirkan? Tolong redakan amarah ayah. Aku hanya terus memikirkan wakil Jenderal Xiao yang telah berkorban nyawa demi negara. Beliau begitu setia dan gagah berani, tapi beliau tidak meninggalkan satupun keturunan. Rohnya di alam sana, pasti akan merasa sangat sedih dan menyesal. Demi membalas budi karena wakil Jenderal Xiao pernah menyelamatkan nyawa ayah. Ayah memperlakukan jandanya dengan sangat istimewa, merawatnya dengan penuh perhatian selama 3 tahun penuh. Karena itu, putri ini memberanikan diri untuk memberi usulan, demi menjaga nama baik kediaman Markis yang menjunjung tinggi kebaikan dan kebenaran, serta demi meneruskan garis keturunan wakil Jenderal Xiao yang telah gugur. Lebih baik ayah meniru tradisi masa lalu dengan mengambil 2 istri sah sekaligus. Mumpung besok ada perayaan hari ulang tahun ayah, angkatlah bibi Lin Wanru sebagai istri sah secara terang-terangan di hadapan publik. Wakil Jenderal Xiao memang tidak punya ahli waris. Itu sungguh hal yang sangat disayangkan. Tapi, membiarkan Jingan memiliki 2 istri sah secara bersamaan. Bukankah itu hanya akan jadi lelucon besar di masyarakat? Aku benar-benar tidak setuju. Nin Yi, bisa-bisanya kau bicara melantur seperti itu. Benar-benar tidak tahu aturan. Kakek paman, dengan melakukan tindakan ini, orang luar justru akan memuji keluarga Markis kita sebagai keluarga yang sangat berbudi luhur. Dengan adanya status yang jelas, ayah bisa merawatnya dengan jauh lebih pantas. Keputusan ini sangat menguntungkan tanpa ada celahnya sedikit pun. Sebagai kepala keluarga dari kediaman Markis Ding Yuan, merawat istri mendiang saudaraku memang sudah menjadi kewajibanku. Untuk apa aku takut pada gosip murahan? Tapi menikahi 2 istri sekaligus untuk meneruskan garis keturunan adalah tindakan yang sangat melampaui batas. Jika hal ini sampai terdengar ke telinga orang luar, bagaimana pandangan dunia terhadap kediaman Markis Ding Yuan kita? Jangan pernah ungkit masalah ini lagi. Posisi nyonya besar di rumah ini hanya akan menjadi milik Su Yue. Aku tidak akan pernah menjadi istri kedua untuk tradisi konyol itu. Jika ada lagi yang berani menggosipkan hal ini, semuanya akan dihukum berat sesuai aturan keluarga. Kata-kata inilah yang memang kutunggu darimu. Ayahmu itu benar-benar seorang munafik yang sok suci. Lin Wanru juga sangat pandai bermain sandiwara. Di depan orang-orang, sikapnya sama sekali tak bercela. Kalau saja aku tidak memergoki perselingkuhan busuk mereka dengan mata kepalaku sendiri. Hari ini aku pasti sudah tertipu oleh keluguan palsunya. Di pesta ulang tahun besok, kunci untuk menghancurkan mereka ada pada Lin Wanru. Tepatnya pada perut perempuan itu. Ibu,
Kali ini aku butuh ibu untuk turun tangan. Lalu apa yang harus ibu lakukan? Ibu, besok adalah giliran kita untuk menyerang balik. Ahe, hamba di sini, Nona. Aku dan Putri Chaohua adalah sahabat karib. Kau pastikan sebelum pesta ulang tahun besok dimulai. Surat ini sudah diserahkan langsung ke tangan Putri. Setelah itu, pergilah ke jalan dan cari seorang pengemis. Suruh dia berkeliaran di sekitar pavilion Plum. Suruh dia bilang bahwa ada seseorang yang memberikan barang ini kepadanya. Ibu, di pesta ulang tahun besok, inilah giliran kita untuk membalas dendam. Nyonya, Nona besar tadi sengaja mengungkit soal tradisi menikahi dua istri. Sudah jelas dia sedang memancing reaksi Tuan Markis. Gadis sialan itu semakin lama semakin merusak pemandangan saja. Dan juga si Siejingan itu. Dia berani menolak terang-terangan di depan begitu banyak orang. Itu pasti karena dia tidak rela melepaskan istri tuannya yang jelek itu, kan? Karena dia bersikeras tidak mau menikahiku. Maka jangan salahkan aku jika bertindak kejam. Ini adalah bubuk perangsang. Cepat kau pergi ke dapur kecil, dan campurkan ini ke dalam minuman Jiang Suyu untuk besok. Baik, Nyonya. Tentu saja, carilah beberapa pemuda penghibur dari rumah bordil. Besok di pesta ulang tahun Tuan Markis, seluruh pejabat tinggi dan para bangsawan pasti akan hadir. Pada saat itu, jika Nyonya Markis dan para pemuda penghibur itu tertangkap basah dengan pakaian acak-acakan, sedang berduaan di dalam kamar yang sama, mana mungkin Tuan Markis tidak marah dan menceraikannya. Rencana Nyonya sungguh brilian. Jiang Suyu, besok di saat reputasimu hancur lebur. Itulah hari paling baik bagiku untuk naik tahta menjadi Nyonya Markis. Nona, hamba sudah mengawasi dapur sesuai perintah Anda. King Mei, benar-benar telah menaruh sesuatu ke dalam minuman Nyonya besar. Lalu, hamba sudah diam-diam membuang sisi teko minuman itu. Selain itu, sesuai dengan perintah Nona, hamba juga sudah menambahkan obat pemicu muntah ke dalam makanan Lin Wanrou. Terima kasih, Nona. Ibu, semuanya sudah siap. Di pesta ulang tahun besok, kita tinggal bersantai menunggu Lin Wanrou masuk sendiri ke dalam perangkap. Wanrou memberi salam pada kalian semua. Di kehidupan sebelumnya, Lin Wanrou hanya mengandalkan akting pura-pura polos dan menyedihkan seperti ini. Demi menipu semua orang, Wakil Jenderal Xiao telah gugur demi negara. Nyonya Wanrou bahkan rela menjalani masa berkabung selama 3 tahun. Dia benar-benar teladan wanita paling setia di dunia ini. Cepat kemari dan duduklah. Melihat kondisimu yang pucat ini sungguh membuat hati pedih. Terima kasih, Nyonya. Tapi hari ini, Wanrou hanya sanggup berdiri. Kenapa, kakak ipar? Sejak mendiang Jing Yuan tiada, sebenarnya aku sangat enggan untuk hadir di pesta ulang tahun ini. Tapi di acara makan malam keluarga kemarin, Tuan Markis mengkhawatirkan kondisiku yang masih sakit. Jadi beliau sengaja menyiapkan hidangan yang ringan untukku. Tapi aku takut hal itu malah mengabaikan kakak ipar dan membuat kakak ipar merasa tersinggung. Hatiku sangat dipenuhi rasa bersalah. Hari ini aku sengaja berdiri di sini sebagai bentuk hukuman untuk diriku sendiri. Aku hanya memohon pada kakak ipar demi kebaikan mendiang Jing Yuan. Tolong, jangan pernah marah pada Tuan Markis. Wakil Jenderal Xiao rela mati demi menyelamatkan Tuan Markis. Hanya karena masalah hidangan yang sepele, apa kau harus sampai sepicik ini? Mana mungkin aku menolaknya? Kalau gitu, pergilah terus di situ. Nyonya besar, Nyonya saya tidak melakukan kesalahan apapun. Tega sekali Anda cemburu dan bersikap sekejam ini. Apa Anda benar-benar mau menghukumnya berdiri selama 4 jam? Saat Nyonya utama kediaman Markis sedang bicara, apa hak pelayan sepertimu menyela? Nyonya, hamba hanya merasa ini tidak adil untuk Anda. Nona besar, jangan ikut campur saat aku sedang memberi pelajaran. Bibi Ling, King Mei hanya terlalu cemas membela majikannya. Jika Anda ingin menghukum, hukumlah aku saja. Kalau begitu, biar kau saja yang menanggungnya. Nyonya Rou, setiap hari kau beristirahat dan diberi makanan terbaik. Tapi ibuku tidak pernah sekalipun menyalahkanmu. Cepatlah duduk. Kalau tidak, orang-orang akan mengira ibukulah yang menindasmu. Di luar sana beredar rumor kalau Nyonya Markis terlalu lemah dan selalu ditindas oleh Nyonya Rou. Tapi setelah kulihat sendiri hari ini, ternyata itu cuma omong kosong. Kulihat Nyonya Markis justru sangat anggun dan pemaaf. Justru ada orang tertentu yang memanfaatkan status jandanya dan seenaknya menjadikan kediaman Markis ini seperti rumahnya sendiri. Kudengar, dulu saat dia masih gadis, dia sudah gatal ingin naik ranjang Tuan Markis. Karena statusnya tidak cukup tinggi dan tak sudi jadi selir. Makanya dia terpaksa menikah dengan seorang wakil jenderal. Sekarang suaminya tiada, sepertinya dia mulai gatal lagi. Ya, Tuan Markis tiba. Hai Yan. Kenapa dia baik-baik saja? Nyonya, tadi aku memang agak emosi saat menghukum pelayan. Jadi aku khusus menyuruh dapur membuatkan sup sarang walet ini. Sebagai bentuk permintaan maafku pada Anda. Bibi Ling sungguh perhatian. Hanya saja, badanku sedang kurang sehat. Jadi aku benar-benar tidak bisa menelannya. Aku sudah dengan tulus meminta maaf padamu. Kamu kenapa? Aku tidak apa-apa, sepertinya hanya salah makan. Tapi sarang walet ini kan masih segar. Semua nyonya di sini juga memakannya. Tapi cuma kau yang mual-mual begini. Jangan-jangan, rumor itu benar. Tuan Markis, dia hanya bertindak gegabah karena terlalu panik. Melihat keadaan saat ini, sebaiknya cepat panggil tabib untuk memeriksanya. Tidak boleh.
Gawat, dia berdarah. Cepat panggil tabib kemari. Tidak perlu panggil tabib. Biar aku kembali istirahat sebentar. Nanti juga baikan. Itu tidak bisa. Selama ini, ayah dan ibu selalu merawatmu dengan sangat baik. Sekarang kau tiba-tiba jatuh sakit, tapi malah menolak diperiksa tabib. Orang-orang bisa salah paham dan mengira kami kejam padamu. Sini, biar aku bantu memapahmu. Nyonya Rou, jangan-jangan kau takut ada rahasia yang terbongkar. Makanya kau menolak nadimu diperiksa oleh tabib. Sembarangan. Aku tidak cukup. Hentikan keributan ini. Dia hanya sedang terguncang mentalnya. Dia cuma takut lihat tabib, itu saja. Biarkan dia kembali ke kamarnya dulu untuk beristirahat. Terima kasih, Tuan Markis. Ayah, Nyonya Rou mengeluarkan banyak sekali darah. Tubuhnya juga sangat lemah. Jika sampai terjadi sesuatu yang tak diinginkan padanya, bagaimana ayah akan menjelaskannya pada Paman Xiao? Astaga, darahnya banyak sekali. Kesehatan Nyonya Rou lebih penting. Jangan sampai terjadi apa-apa padanya. Tabib, cepat periksa sebenarnya dia kenapa. Bagaimana keadaannya? Nyonya ini sudah mengandung selama 1 bulan. Apa? Dia benar-benar hamil. Suaminya sudah meninggal beberapa tahun lalu. Bagaimana mungkin dia bisa hamil? Benar, dia sudah menjanda selama 3 tahun. Bagaimana bisa dia mengandung selama 1 bulan lebih? Apa yang baru saja kau katakan padaku? Hamil 1 bulan lebih. Hamil 1 bulan. Sejak suamiku, Xie Jinan, meninggalkanku, aku dengan sepenuh hati menjaga kesetiaanku. Setiap malam aku tidur sambil memeluk papan arwah suamiku. Aku ini wanita yang bersih dan suci. Dari mana datangnya omong kosong soal kehamilan ini? Kakak ipar, aku tahu selama ini kau selalu merasa Tuan Markis memperlakukanku terlalu baik, tapi Ronger sama sekali tidak pernah berniat merebut apapun darimu. Jika kakak ipar muak melihatku, Wan Rou akan segera membereskan barang-barang dan pergi dari sini. Mengirimku ke kediaman terpencil di Jiangnan untuk memulihkan diri. Tapi kakak ipar malah sengaja menyewa tabib Jia untuk merenggut kesucianku. Karena kediaman Markis ini sudah tidak bisa menerimaku lagi. Jing Yuan, aku akan menyusulmu sekarang, agar kita bisa berkumpul di alam sana. Nyonya Rou, Nyonya Rou. Nyonya, kumohon jangan bertindak bodoh. Jiang Suyu, sebenarnya apa maumu sampai menyiksa Wan Rou seperti ini? Wakil Jenderal Xiao sudah meninggal 3 tahun yang lalu. Apa sekarang kau juga ingin mendesak orang yang ditinggalkannya sampai mati? Cepat bawa Nyonya Rou ke dalam untuk beristirahat. Baik. Tunggu, pelayan. Bawa Nyonya dan Nona besar kembali ke kamar. Mulai hari ini, mereka dilarang keluar rumah. Sampai mereka sadar akan kesalahannya, baru boleh keluar. Aku, Jiang Suyu, selalu bertindak lurus dan jujur. Memangnya apa kesalahanku? Ayah, demi membuktikan kesucian ibu dan Lin Wan Rou, serta demi menjaga nama baik kediaman Markis Ding Yuan, lebih baik kita selidiki semuanya dengan jelas di hadapan semua orang saat ini juga. Perkataan Lin Yi memang benar. Tuan Markis, karena masalahnya sudah terlanjur besar begini, Anda tetap harus memberikan penjelasan yang adil kepada keduanya ini. Begini saja, sejak kecil aku sudah dididik oleh para tabib istana. Jadi harus banyak paham soal ilmu pengobatan. Apalagi, aku ini adalah cucu kandung dari Ibu Suri. Biar kulihat siapa yang berani menghalangiku. Masalah sekecil ini, sebaiknya tidak perlu merepotkan Tuan Putri. Tuan Putri. Denyut nadinya terasa halus dan lancar, bagai mutiara yang bergulir di atas nampan. Ini positif denyut nadi kehamilan. Tidak mungkin, ini pasti ulah kalian. Kalian semua sengaja bersekongkol untuk menjebakku, kan? Penyakit Nyonya Rou sepertinya sedang kumat lagi. Makanya dia bicara mengantuk sembarangan, agar tidak semakin mengganggu Tuan Putri. Kenapa belum membawanya pergi juga? Ayah ingin diam-diam menutupi masalah ini. Jangan mimpi, tuan-tuan sekalian. Tapi dan Tuan Putri sendiri sudah memastikannya dengan mulut mereka sendiri, bahwa Nyonya Rou sedang hamil. Tapi, ada satu hal yang membuatku bingung. Nyonya Rou sudah menjanda selama lebih dari 2 tahun. Lalu, anak siapa yang sebenarnya ada di dalam perutnya itu? Benar, harus diselidiki sampai tuntas. Anak siapa sebenarnya ini? Sebelumnya ada desas-desus kalau ayah ada main gila dengan Nyonya Rou. Tapi kemarin, ayah dengan tegas menolak mentah-mentah tawaran konyol itu. Ayah, anak di dalam kandungan Nyonya Rou pasti bukan anak ayah, kan? Tentu saja aku mendengar beberapa desas-desus. Katanya, sering ada seorang pengemis yang berkeliaran di sekitar kediaman Lin Wan Rou. Jangan-jangan. Apa maksudmu? Aku cuma penasaran saja. Bagaimanapun juga, kehamilannya adalah sebuah fakta. Anak itu pasti ada ayahnya, kan? Bawa dia kemari. Siapa sebenarnya ayah dari anak ini? Benar-benar tidak tahu malu. Katakan. Kenapa akhir-akhir ini kau sering berkeliaran di sekitar kediaman Mei? Saya cuma pengemis biasa, Tuan. Saya cuma salah jalan saja. Coba lihat baik-baik. Apa kau kenal dengan Nyonya ini? Saya tidak kenal. Bertemu saja belum pernah. Saya benar-benar tidak kenal. Sudah sejauh ini masih tidak mau bicara jujur. Seret dia keluar dan hukum cambuk 50 kali. Tuan besar, ampuni saya. Ampun. Ini adalah kain sutra Liu Guang. Ini adalah sapu tangan yang disulam oleh pelayan yang meninggal tahun lalu. Bagaimana bisa ada di tangan seorang pengemis? Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini ulahnya? Tuan Markis, rakyat jelata ini pasti telah mencuri barang pribadiku. Cepat seret dia keluar dan pukul sampai mati. Saya tidak mencurinya, sebenarnya apa salah saya? Jelaskan semuanya padaku dengan jujur. Kalau tidak, kau akan diseret keluar dan dipukul sampai mati. Saya akan bicara. Semua barang ini, dia yang memberikannya kepada saya. Katanya, pelayanan saya sangat memuaskan. Dia meminta saya agar jangan sampai memberitahu siapapun bahwa anak di dalam kandungannya itu adalah anak saya.
Kalau sampai ada yang menginterogasi, dia menyuruh saya bilang kalau semua ini adalah perintah Nyonya Besar. Tuan Markis, sungguh saya sama sekali tidak mengenal pria ini. Saya tahu, meskipun saya tinggal di kediaman Tuan Markis ini, pada akhirnya saya hanyalah seorang janda yang tidak punya sandaran. Difitnah sampai sejauh ini, mulutku seolah terkunci, tak ada gunanya lagi membela diri. Tuan Markis, Anda tenang saja. Wanrong sendiri akan minta izin untuk pergi dari kediaman ini. Aku tidak akan merepotkan Anda dan kakak ipar lagi. Cepat bantu Nyonya Rou berdiri. Ayo, cepat bangun. Aku sendiri yang akan menghabisinya. Pengawal, seret pengemis ini keluar dan pukul dia sampai mati. Ampun. Tuan, ampuni nyawaku. Hentikan. Ayah, nama baik Nyonya Rou jauh lebih penting. Kalau ayah membunuh pengemis ini, itu sama saja membenarkan kalau dia dan Nyonya Rou benar-benar punya hubungan gelap. Menurutku, kita harus menyelidiki masalah ini sampai tuntas. Pengemis ini cuma bicara omong kosong. Apalagi yang perlu diselidiki. Tuan Markis, harap tenang. Masalah ini menyangkut nama baik kediaman Markis dan keluarga Jenderal Xiao. Aku, sang putri, baru saja mengutus orang berkuda secepat kilat untuk melapor langsung kepada Yang Mulia Ibu Suri. Pejabat wanita dari istana akan segera tiba di sini. Mereka pasti akan mengusut tuntas semuanya. Hamba dari istana melapor. Tuan Markis, hamba sudah menginterogasi seluruh pelayan di Pavilion Bloom. Semua kesaksian mereka ada di sini. Kesaksian ini membuktikan bahwa selama 3 bulan terakhir, pria yang keluar masuk Pavilion Bloom selain Anda, hanyalah pengemis ini. Jadi, kandungan Nyonya Rou yang sudah berusia lebih dari 1 bulan itu, benar-benar bukan darah daging Anda. Aku dan Nyonya Rou sama sekali tidak punya hubungan gelap. Masalah ini sudah sampai ke telinga Ibu Suri. Hanya saja, soal Wanrong, sama sekali tidak boleh sampai terdengar lagi ke istana. Karena saksi dan buktinya sudah sangat jelas. Anak di dalam kandungan Nyonya Rou, sudah pasti hasil hubungan gelapnya dengan pengemis ini. Hamba mohon bunuh diri. Karena nekat Tuan Markis, dan masih bernafsu mencari posisi enak. Dia malah nekat tidur dengan pengemis. Hahaha. Aku tidak melakukannya, ayah. Nasi sudah menjadi bubur. Kalau ayah ingin menyelamatkan nama baik Nyonya Rou, satu-satunya cara hanyalah menikahkan Nyonya Rou dengan pengemis ini. Kalian menyuruhku menikah dengan seorang pengemis. Istriku, jangan mendekat. Aku lebih baik mati daripada harus menikah dengannya. Oh, begitu. Kalau begitu, menurut hukum kerajaan kita, kau harus ditenggelamkan hidup-hidup di dalam kerangkeng babi. Nyonya Rou, jika kau tidak mau menikah dengan pengemis itu, maka kau hanya bisa masuk ke dalam kerangkeng babi itu. Tuan Markis, sungguh, saya benar-benar tidak bersalah. Kumohon, tolong tegakkan keadilan untuk Wanrong. Cukup. Selama bertahun-tahun, Jingan sudah merawatmu dengan sangat baik. Bahkan istri dan anak-anaknya sendiri dia nomor 2-kan demi dirimu. Tapi lihat kelakuanmu. Sebagai adik angkat Jingan, kau benar-benar telah mencoreng nama baik leluhur keluarga kita. Kau sudah membuat kami semua menanggung rasa malu ini. Paman tetua, menurut hukum yang berlaku, berzina dengan pengemis harus dihukum tenggelam di dalam kerangkeng babi. Tapi, karena kau sedang mengandung seorang bayi, hal itu sungguh menentang kehendak langit. Mengingat mendiang Jenderal Xiao dulu gugur demi menyelamatkan Jingan, demi membalas budi dan pengorbanan terakhir kalinya itu. Hari ini, aku akan memberimu 2 pilihan. Pilihan pertama, sesuai dengan hukum. Hari ini juga, kau akan ditenggelamkan di dalam kerangkeng babi. Pilihan kedua, kau harus menikah dengan pengemis ini, demi menyelamatkan nyawamu sendiri, dan juga nyawa bayi di dalam kandunganmu itu. Ayo, cepat pilih. Hahaha. Wah, kalian semua, kemarilah. Anak perempuan dari keluarga mana ini yang mau menikah? Itu janda dari keluarga Jenderal Xiao. Astaga, dia akan menikah dengan seorang pengemis. Orang-orang kota kelakuannya memang ada-ada saja. Surat pernikahannya bahkan sudah ditempel untuk diumumkan ke seluruh kota. Pernikahan ini pasti akan dirayakan secara besar-besaran. Kita harus pergi ke sana dan ikut meramaikannya. Benar sekali. Gawat, Tuan Markis, gawat. Entah siapa yang sudah menempelkan surat pernikahan itu di papan pengumuman gerbang kota. Semuanya sudah tersebar luas. Apa katamu? Padahal aku berniat menutupi aib ini secara diam-diam. Tapi sekarang lihatlah, seluruh orang di kota ini sudah mengetahuinya. Nona, saya sudah melakukan semua yang Anda perintahkan. Pagi-pagi sekali, saya sudah menyuruh orang menempelkan pengumuman itu. Sekarang kabarnya sudah tersebar ke seluruh penjuru ibu kota. Berita tentang Lin Wanrou yang turun kasta dan menikah dengan pengemis. Tuan Markis sampai marah besar. Kali ini semua berkat kemampuan medis ibu yang luar biasa. Obat pemicu muntah racikan ibu itu. Hanya wanita hamil yang akan mual-mual dan pendarahan setelah memakannya. Lin Wanrou pasti tidak pernah menyangka, anak dalam kandungannya justru menjadi kutukan maut baginya. Sungguh di luar dugaan, demi bertahan hidup, dia rela menikah dengan seorang pengemis. Tidak apa-apa, ini baru permulaan. Kematian adalah hukuman yang terlalu ringan untuknya. Aku akan membuatnya membayar 100 kali lipat atas semua penderitaan yang dia berikan pada ibu di kehidupan sebelumnya. Tuan Markis, anak dalam kandunganku ini sungguh darah daging Anda. Aku tidak menuntut gelar atau status apapun. Aku hanya ingin tetap berada di sisi Anda, Tuan. Aku percaya padamu. Tapi sekarang rumor buruk sudah menyebar ke seluruh kota. Terpaksa, untuk sementara kau harus menahan rasa malu ini. Tapi tenang saja, aku tidak akan benar-benar membiarkanmu menikah dengan pengemis rendahan itu. Benarkah? Tuan, aku sudah mengatur orang-orangku. Nanti, saat tandu pengantinmu sedang diarak, mereka akan diam-diam mengirimmu ke wilayah Jiangnan. Tuan Markis, Anda berniat membuangku. Tentu saja tidak. Kelak aku pasti akan membawamu kembali ke kediaman ini. Waktu baik telah tiba. Persilakan pengantin memasuki ruangan. Hah, kenapa ada banyak sekali orang di sini? Istriku, ayo kita pergi. Seorang nyonya terhormat dinikahkan dengan pengemis. Benar-benar kejadian yang belum pernah terdengar sebelumnya. Persilakan pengantin berlutut dan menyajikan teh untuk nyonya besar. Nyonya besar.
Sudahlah, tidak perlu repot-repot. Biarkan Wan Rou langsung naik ke tandunya dan pergi dari sini. Kediaman Markis ini adalah keluarga terpandang. Karena kau menikah dan keluar dari kediaman agung ini, mana boleh kita melewatkan tradisi 3 kali sujud. Nyonya Rong, di dalam perutmu itu ada bayi dari kakak pengemis ini. Iya, kalau begitu, dia pasti suamimu yang sah. Terus, kenapa kau tidak segera melakukan upacara pernikahan dengannya? Benar juga, kau kan sudah mengandung benihnya. Sok suci sekali, pura-pura jadi wanita terhormat. Betul, cepat selesaikan upacaranya, lalu cium dia. Biar kami semua menyorakimu. Nyonya Rou, jangan sampai kau melewatkan waktu baik ini. Istriku, lepaskan aku, lepaskan. Aku ingin lihat siapa yang berani melanjutkannya. Aku, Sang Jenderal, selama 3 tahun pergi. Pengemis kotor dari ibu kota ini berani-beraninya mau menikahi adik kecilku. Itu kakaknya Lin Wanru, Jenderal Lin Seng. Bukankah dia 3 tahun lalu? Kakak, kau masih hidup, benar? 3 tahun yang lalu, aku memasukkan kematianku untuk menipu pasukan musuh. Aku menghasilkan pemerintahan demi tugas besar. 3 tahun kemudian, aku berhasil merebut 9 kota di wilayah barat berturut-turut. Yang mulia Kaisar secara khusus mengangkatku sebagai jenderal besar yang agung. Dan mengambil dengan benar. Tapi siapa sangka, saat jenderal ini kembali, yang kulihat justru adik kecilku dipaksa menikah dengan seorang pengemis. Hanya sebuah kediaman Markis rendahan. Berani-beraninya kalian mempermalukan adikku seperti ini. Sepanjang perjalananku memasuki ibu kota, aku malah mendengar rumor keji yang bilang adikku yang janda ini sedang hamil. Karena itu, aku memohon kepada yang mulia Kaisar untuk membawa tabib istana. Hari ini juga, tabib akan memeriksa nadimu untuk membersihkan namamu. Adikku, jangan takut. Jika kau terbukti suci, jenderal ini pasti akan menuntut pertanggungjawaban dari kediaman Markis Dingyuan. Melapor, Jenderal, Nona Lin sama sekali tidak sedang mengandung. Tapi waktu itu, aku melihat dengan mata kepalaku sendiri dia mual-mual terus. Bahkan dia sampai pendarahan. Nona Lin, apakah belakangan ini Anda rutin meminum obat tonik? Tubuhku memang sejak dulu lemah. Tiap hari aku meminumnya. Nona Lin memang terbukti tidak hamil. Efek dari obat tonik itulah yang terlalu keras, sehingga memicu gejala yang menyerupai tanda kehamilan. Jadi, waktu itu Putri Zhao Hua salah mendiagnosis denyut nadi Nyonya Rou. Tentu saja. Tapi Istana Chen berasal dari rumah sakit istana. Beliau adalah murid utama di sana. Diagnosisnya tidak mungkin salah. Ilmu medis Tuan Putri ternyata masih dangkal. Kesalahan diagnosis ini, aku sebagai jenderal masih bisa memakluminya. Tapi kalian, pihak kediaman Markis Dingyuan, dengan mudahnya mempercayai diagnosis keliru itu. Dan membuat adikku menanggung penghinaan sebesar ini. Bagaimana kalian akan mempertanggungjawabkannya? Meskipun masalah ini ternyata hanyalah salah paham belaka. Mahar ini tidak perlu dikembalikan. Anggap saja sebagai bentuk permintaan maaf dari kediaman Markis. Bagaimana menurut jenderal? Keluarga Lin kami telah mengabdi dengan setia dan berani turun-temurun. Kami sama sekali bukan orang yang gila harta. Namun, karena adikku telah menanggung penderitaan tanpa alasan. Kompensasi ini, biar aku yang menerimanya atas nama adikku. Kuharap Nyonya Markis bisa bertindak lebih hati-hati ke depannya. Hari ini aku juga akan menegaskan satu hal di sini. Ke depannya, siapapun yang berani menyebar fitnah tentang adikku, akan kupenggal kepalanya. Jenderal Lin, kalau begitu saya permisi undur diri. Mereka semua mengira kau sudah mati. Tak disangka, kau bukan hanya masih hidup, tapi juga kembali dengan begitu terhormat. Aku menyembunyikan identitasku selama 3 tahun. Semuanya demi hari ini. Namun, aku memang sedang mengandung, dan tabib itu sama sekali tidak bisa mendeteksinya, karena dia sudah kusuap. Kau bisa menyuap tabib kerajaan. Menyuap seorang tabib kerajaan bukanlah apa-apa. Pencapaian militerku sangatlah gemilang. Sekarang, seluruh pejabat sipil dan militer di istana harus memberi jalan saat melihat kuda perangku di seluruh ibu kota ini, kecuali yang mulia. Sungguh. Adikku, mulai sekarang tak ada lagi yang berani menghalangi jalanmu. Jiang Suyu, kau pasti tidak menyangka, kan? Pada akhirnya, akulah yang membalikkan keadaan di permainan ini. Selanjutnya, aku akan membuat kalian merasa lebih baik mati daripada hidup. Ibu, teh Longjing ini sungguh nikmat. Jiang Suyu, 2 hari ini, seluruh ibu kota penuh dengan rumor tentangmu. Mereka bilang Nyonya Markis Dingyuan itu pencemburu berat, dan sengaja mencoreng nama baik janda mendiang wakil Jenderal Xiao. Hari ini di persidangan pagi, tatapan para pejabat padaku benar-benar membuatku menanggung malu dan kehilangan muka. Tuan Markis, silakan duduk dulu. Jangan sampai amarah merusak kesehatan Tuan. Tuan Markis, tolong jangan salahkan kakak ipar. Kalau saja hari itu badanku tidak jatuh sakit, kakak ipar pasti tidak akan cemas dan sampai memanggil Tuan Putri untuk memeriksa nadiku. Sehingga kekacauan sebesar ini terjadi. Kau pasti sangat menderita. Wan Rong tidak apa-apa. Hanya saja, ada satu hal yang membuat Wan Rong ragu. Entah pantas dikatakan atau tidak. Katakanlah, ada apa? Pakaian yang dikenakan kakak ipar hari ini, terbuat dari sutra awan. Satu gulungnya saja, seharga ratusan tael perak. Saat ini, kediaman Tuan sedang dilanda banyak masalah. Jika orang luar menyebarkan rumor bahwa Nyonya besar hidup bermewah-mewahan, itu bisa menghancurkan masa depan Tuan Markis. Jiang Sule. Sebagai nyonya besar di kediaman ini, inikah kelakuan aslimu? Kelakuan apa maksudmu? Sebagai istri sah yang memimpin rumah ini, sutra awan memang sudah pantas dipakai oleh seorang nyonya besar. Wajar jika sekali aku memperhatikan penampilanku. Nama baik yang kubangun susah payah seumur hidupku, hampir saja hancur di tanganmu. Hak untuk mengurus seluruh rumah tangga ini, lebih baik kuserahkan saja pada Wan Rou. Kau benar-benar mau melakukan ini padaku? Kau sudah bertahun-tahun sibuk mengurus kediaman ini. Sudah waktunya kau beristirahat. Kalau begitu,
Hari ini tolong kakak ipar siapkan kunci gudang, dan antarkan ke pavilion Plum. Iya. He. Sudah kau selidiki? Sudah, Nyonya. Ini soal Lingseng. Lalu ada masalah apa? Hamba sudah menyerahkan surat pengakuan dosa ini ke atas. Tapi pihak pengadilan, begitu mendengar nama Lingseng terseret, tidak ada satupun yang berani menerimanya. Bagus, kau teruslah berjaga di luar kantor pengadilan. Jika masih ada rakyat biasa yang ingin menuntut Lingseng, catat nama mereka satu persatu. Baik, Nyonya. Ibu, apa ibu benar-benar akan menyerahkan seluruh kekuasaan rumah ini pada Lin Wanrou? Ibu malah takut dia tidak mau menerimanya. Sejak Jenderal Xiao wafat, uang duka dari istana sudah lama mereka foya-foyakan sampai habis. Selama ini, ibu sebenarnya harta bawaan istri untuk menutupi kebusukan mereka. Dan dalam 2 hari ini, ibu sudah menarik kembali semua harta ibu itu. Biarkan Lin Wanrou sendiri yang menutupi kekurangan uang di buku kas itu. Aku jadi penasaran, apa Lin Wanrou sanggup menangani masalah pelik ini? Nona, gawat, Tuan Muda memecahkan cangkir teh milik Nyonya Rou, dan dia bersikeras ingin menamparkan mulut Tuan Muda. Bukan aku yang memecahkannya. Huaijin adalah satu-satunya putra pewaris di kediaman Markis ini. Nyonya Rou baru saja mengambil alih urusan rumah tangga, tapi sudah berani bersikap kurang ajar pada majikan. Beraninya kau memukulku. Kalau kau tidak tahu cara mendidik pelayanmu, biar aku saja yang mengajarimu. Huaijin, ayo kita pergi. Apa terasa sakit? Kakak pernah bilang, anak laki-laki yang hebat tidak takut sakit. Huaijin anak yang pintar. Tapi, kalau lain kali ada yang berani menindasmu lagi, langsung beritahu kakak, mengerti. Bawa Huaijin kembali ke kamarnya. Aku harus pergi luar kediaman sebentar. Nona mau pergi kemana? Ke kediaman Tuan Putri. Nona, aku sudah mendengar semua rumor yang beredar di ibu kota. Apa ada yang bisa kubantu? Azao, bisakah kau membantuku untuk bertemu dengan Pangeran Qi? Kau mau bertemu dengan kakakku? Kakakku itu orangnya berdarah dingin dan tidak punya perasaan. Dia sangat kejam dan benar-benar menakutkan. Tidak apa-apa. Bisakah kau ceritakan lebih banyak lagi? Orang seperti apa dia sebenarnya? Kakakku, Shen Changyuan. Dia itu seorang jenius sejak muda. Di usia 19 tahun, dia sudah memegang jabatan penting di Kementerian Kehakiman dan Mahkamah Agung. Tapi, sifatnya sangat sulit ditebak. Beberapa hari yang lalu, Ibu Suri merasa kasihan karena dia terus melajang. Jadi beliau menghadiahkan 2 gadis cantik untuknya. Hasilnya, malam itu juga dia langsung memerintahkan pengawal untuk menyeret mereka keluar dari kamarnya. Dan memukuli mereka sampai mati. Mengerikan sekali. Benar, kan? Sejak saat itu, tidak ada lagi yang berani macam-macam dengannya. Yang mulia, Anda hanya butuh waktu 1 jam untuk menginterogasi kasus korupsi ini. Ketujuh tersangka itu langsung mengaku semuanya. Apa kami para bawahan ini sudah boleh istirahat lebih awal? Rantai buktinya masih kurang satu hal. Pergi ambil buku kasnya. Selesaikan dulu kasus ini, baru kita bicara soal istirahat. Wajahnya memang setampan itu, sih. Tapi hatinya sangat busuk, pantas saja sampai sekarang tidak ada wanita di dekatnya. Kalau begitu, Shen Changyuan ini benar-benar iblis pembunuh berdarah dingin. Lin Yi. Jangan-jangan, kakakmu itu tidak suka perempuan. Masa dia suka laki-laki? Kami cuma bercanda, kok. Pangeran Qi. Ternyata dia sangat tampan. Sudah puas melihatnya. Gawat, satu lagi wanita yang berani menatap Yang Mulia. Kalau Yang Mulia mulai tidak sabar, dia pasti memijat pelipisnya. Habis ini, dia pasti menyuruh orang untuk menyeretnya pergi. Pijat lembut titik di antara alis dan pelipis. Ini adalah sakit kepala menahun akibat peredaran darah yang tidak lancar. Hamba Changli siap. Hamba akan menyeretnya pergi sekarang juga. Tunggu sebentar. Yang Mulia, apakah sakit kepala Anda kambuh lagi? Yang Mulia, apakah sakit kepalanya terasa paling parah setiap waktu subuh? Saat kambuh, apakah rasanya seperti ada jarum yang menusuk di belakang mata? Dan leher Anda terasa bergetar? Bagaimana kau bisa tahu? Ibunda hamba sangat ahli dalam ilmu pijat titik akupuntur. Beliau pernah mengobati sakit kepala menahun dan luka lama ayah hamba. Sejak kecil, hamba sudah belajar sedikit ilmu tersebut dari beliau. Saat ini juga, hamba bisa membantu meredakan sedikit rasa sakit Yang Mulia. Hanya butuh waktu salah satu batang dupa menyala. Penyakit sakit kepala Yang Mulia. Tapi utama sana saja sudah bergantian memeriksanya dan tidak membuahkan hasil. Dan kau bilang bisa meredakannya hanya dalam waktu 1 batang dupa. Kakanda, kau sudah tersiksa oleh penyakit kepala ini selama bertahun-tahun. Lebih baik biarkan Nona Lin Yi mencobanya. Kalau begitu, datanglah ke kediaman Pangeran Qi nanti. Terima kasih. Cepatlah menyusul ke sana. Kantong pewangi ini bisa membantu menenangkan pikiran Yang Mulia. Tolong pegang ini, Yang Mulia. Hamba akan mulai memijat Anda sekarang. Kepalaku yang tegang selama berhari-hari ini, ternyata benar-benar terasa lebih ringan. Titik akupuntur di kepala Anda sangat tersumbat. Hamba akan manjakan bagian luarnya dulu, baru bagian dalamnya. Pijat pelipis 3 putaran. Pijat pangkal alis 3 putaran. Lalu akhiri di titik tengkuk leher. Baru kali ini aku melihat Yang Mulia membiarkan seorang wanita berada di dekatnya. Apalagi sampai serileks itu. Yang Mulia. Kau membuat Yang Mulia tertidur.
Setelah penyumbatan di kepalanya dipijat dan dilancarkan, tubuhnya secara alami tertidur lelap untuk memulihkan diri. Yang Mulia sudah 3 hari penuh tidak memejamkan mata. Tabib sudah memberinya ramuan obat, dupa aromaterapi, sup penenang. Semuanya sama sekali tidak mempan. Nona Xie, maafkan aku. Tadi aku sudah bersikap kurang ajar padamu. Cepat bawa beliau ke kamar tidurnya untuk istirahat. Baik. Belajar teknik pijat untuk meredakan sakit kepala. Apakah ibu tahu? Yang Mulia Pangeran Qi menderita sakit kepala yang sangat parah. Ratusan tabib hebat sudah didatangkan, tapi semuanya angkat tangan. Jadi, kau berniat untuk... Lin Wanrou itu bersikap sangat semena-mena. Dia hanya berani karena mengandalkan kakak jenderalnya yang punya jasa militer besar itu. Tidak ada satupun yang berani melawannya. Kalau begitu, aku akan mencari orang yang bisa membungkamnya. Jika Pangeran Qi benar-benar seperti yang Zhao Hua katakan, berdarah dingin dan kejam, apakah beliau mau membantuku? Dia ternyata berhasil membuatku tidur nyenyak semalaman. Kepalaku juga sudah tidak sakit lagi. Yang Mulia, Anda sudah sadar. Kau benar-benar hanya butuh waktu singkat untuk meredakan sakit kepala menahun yang kuderita. Sebagai tanda terima kasihku, aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Bisa meredakan rasa sakit Yang Mulia. Hamba sudah sangat bersyukur. Kalau begitu, artinya kau tidak butuh imbalan dariku. Tidak. Hamba membutuhkannya. Hamba mohon agar Yang Mulia menghukum keluarga Lin. Hamba benar-benar sudah tidak punya pilihan lain. Akhir-akhir ini, banyak rumor liar beredar luas di ibu kota. Rumor yang menuduh bahwa ibuku punya sifat pecemburu buta dan berencana mencelakai janda dari wakil Jenderal Xiao. Dan dalang dibalik semua kekacauan ini adalah keluarga Lin. Aku menjabat di pengadilan tinggi. Biar ku peringatkan padamu, Nona Xie, jika kau tidak punya bukti, itu sama saja dengan memfitnah pejabat istana. Hukumannya adalah penggal kepala. Hamba punya buktinya. Ini semua adalah bukti-bukti kejahatan dan kesewenang-wenangannya sejak ia kembali ke ibu kota. Merampas rumah warga, memacu tugas secara ugal-ugalan hingga melukai orang. Semua kejahatannya ini adalah rakyat yang didinasnya. Sampai mereka harus menulis surat berdarah untuk lapor kepada pihak berwenang. Tapi, karena saat ini di seluruh istana, dari semua pejabat sipil dan militer, hanya Tuan Ming, putra sah putri agung, yang kedudukannya berada di atas pria itu. Hamba hanya memohon agar Yang Mulia Pangeran Sudi mencari hari yang baik untuk menyerahkan surat-surat pengakuan ini kepada Yang Mulia Kaisar. Baiklah, aku menyanggupinya, tapi ada satu syarat. Mulai hari ini, setiap 3 hari sekali, kau harus datang ke kediamanku untuk mengobati penyakit sakit kepalaku sampai benar-benar sembuh total. Terima kasih banyak, Yang Mulia Pangeran. Hamba patuh pada perintah Anda. Pria ini sepertinya tidak semenakutkan rumor yang beredar. Berani menginjak-injak hukum negara, hingga membuat rakyat terus mengeluh dan menderita. Pengawal, siapkan titahku. Aku akan menarik kembali kekuasaan militer Jenderal Lin Seng. Cabut semua gelar kebangsawanannya, dan sisa kejahatannya yang lain, serahkan kepada Pangeran Qi untuk diselidiki secara tuntas. Baik, Yang Mulia. Hahaha, Jenderal Lin, Anda memang pantas menyandang gelar Jenderal Besar Perkasa yang dianugerahkan langsung oleh Yang Mulia Kaisar. Di masa depan nanti, aku sangat mengharapkan Anda untuk membicarakanku yang baik-baik di hadapan Yang Mulia Kaisar. Gampang, tentu saja. Jenderal Besar Lin, mohon bimbingan dan bantuannya di masa mendatang ya. Hahaha, tenang saja, semua bisa diatur. Titah Kaisar tiba. Titah Kaisar? Wah, Jenderal sepertinya akan naik pangkat dan mendapat gelar baru lagi nih. Lin Seng, terimalah titah ini. Atas kehendak surga dan takdir bumi, Kaisar menitahkan, Jenderal Besar Perkasa telah bersikap sombong dan semena-mena, berulang kali melanggar hukum negara. Dengan ini, gelar Jenderal Besar Perkasa miliknya akan segera dicabut, seluruh kekuasaan militernya ditarik kembali, dan gajinya dipotong selama 1 tahun penuh. Demikian titah ini disampaikan. Apa, Kasim, apakah kau tidak salah baca? Tidak, ini tidak salah lagi. Ini memang untuk Anda, Jenderal Lin. Kekuasaan militer Anda ditarik. Kalau begitu, bukankah sekarang dia cuma jadi lelucon? Dan dia masih punya muka mengajak kita makan di sini. Hei, berhenti kalian. Pasti ada orang yang memfitnahku dari belakang. Ini semua cuma salah paham. Aku akan masuk istana sekarang juga untuk menghadap Kaisar. Aku akan menjelaskan semuanya sampai tuntas. Jenderal Lin, Anda mau pergi kemana? Yang Mulia Pangeran Qi, bawa dia pergi. Jangan bergerak. Pangeran Qi, menangkap orang juga harus pakai bukti, kan? Bukti. Hari ini, Pengadilan Agung menerima surat gugatan dari rakyat yang mendakwa semua kejahatan besarmu. Habislah sudah. Ninyi, apa yang sudah kau lakukan? Tuan Markis hari ini akhirnya mengembalikan kekuasaan urusan rumah tangga kepadaku. Aku mengambil surat-surat gugatan dari rakyat di depan kantor kehakiman, lalu menyerahkannya kepada Pangeran Qi, Yang Mulia Kaisar sejak awal memang sudah was-was dengan pencapaian besar Lin Seng. Setelah mengetahui hal ini, kemarahan Yang Mulia pun meledak. Saat itu juga, atas tuduhan melanggar hukum negara, Lin Seng langsung diturunkan kembali ke jabatan asalnya. Pantas saja Nona dulu menyuruhku pergi mengumpulkan surat gugatan itu. Benar sekali, Xie Jingan paling mementingkan harga diri istana. Nona benar-benar sangat cerdik. Adik, sekarang maksudnya, kakak seorang jenderal besar yang sedang naik daun. Jangan lupakan kakak. Ya. Benar, Jenderal Lin punya prestasi militer yang luar biasa. Masa depannya sungguh cerah. Adik Rong, kau harus meminta Jenderal Lin untuk lebih banyak membantu suamiku di istana nanti. Tentu saja. Oh, ini ada tusuk konde bunga peony keluaran terbaru dari Jiangan. Apa adik menyukainya? Astaga, ini terlalu berharga. Ronger sungguh tidak bisa menerimanya. Bicara apa kau ini? Begitu melihatnya, aku langsung merasa ini hanya cocok untukmu, adik. Ujung-ujungnya, sekarang mereka tetap harus memohon padamu, kan? Kakak ipar, kau sudah datang. Nyonya Rou, untuk apa kau memberikan tempat dudukmu? Benar.
Kau kan adik kandung Jenderal Lin. Sekarang kau juga yang memegang kendali penuh di kediaman Markis. Kursi utama ini sudah pasti milikmu. Kakak-kakak ini memang kalau bicara suka belak-belakan. Kakak ipar tolong jangan dimasukkan ke hati. Iya, kalau kakak ipar tidak keberatan. Duduk di sini sambil menikmati bunga juga sama saja kok. Sepertinya Lin Wanrou ini masih belum tahu soal masalah Lin Seng. Nyonya, ada masalah apa sebenarnya? Ya, karena nyonya-nyonya sekalian sangat penasaran. Kalau itu, coba katakan, aku ingin. Ini tentang Jenderal Besar Lin Seng kemarin. Ia telah membuat yang mulia sangat mudah. Bukan hanya gelar kehormatan dari Kaisar yang dicabut. Kekuatan militernya pun telah ditarik kembali. Sekarang, seluruh penduduk kota menjauhinya karena ketakutan. Ling Yi, ada begitu banyak nyonya di sini. Bagaimana bisa kamu membiarkan si Ahe berbuat onar? Oh, ternyata pelayan ini hanya bicara omong kosong. Nyonya Jiang, bagaimana sebenarnya Anda mendidik putri Anda? Benar-benar tidak masuk akal. Lalu, apakah titah resmi yang dicap dengan stempel giok yang mulia juga kalian anggap omong kosong? Merampas wanita sembarangan dan menunggang kuda sampai melukai orang. Semua perbuatan itu benar-benar menyeret suamiku. Nyonya Rou, saya pamit undur diri dulu. Nyonya-nyonya sekalian, tunggu. Dasar tidak berguna, sedang pura-pura apa kamu di situ? Karena titah kerajaan sudah dikirimkan. Ling Yi pamit undur diri dulu, Ibu. Ayo kita pergi. Memangnya kenapa? Aku sudah mengamankan posisi sebagai nyonya utama di kediaman Tuan Markis Zhonghui. Cepat atau lambat, gelar itu akan jadi milikku. Nyonya Rou, gawat, Tuan Markis telah mencabut kekuasaan Anda dalam mengatur urusan rumah tangga. Apa? Jangan-jangan Jiang Su Yue yang mengipasi masalah ini dari belakang. Hamba sayup-sayup mendengar dari ruang kerja Tuan Markis bahwa Pangeran Ki lah yang melaporkan kesalahan Jenderal Lin ke istana. Pangeran Ki itu kan kakak kandung Tuan Putri. Dan si Ling Yi punya hubungan yang sangat baik dengan Tuan Putri. Jangan-jangan. Kakakku pernah bilang, Pangeran Ki paling benci pada perempuan. Mana mungkin gadis sialan itu bisa merayu Pangeran Ki? Adik, kakak, kenapa keadaanmu jadi babak belur begini? Aku dipukul 30 kali dengan papan kayu oleh Pangeran Ki. Yang mulia juga menahan gajiku selama 1 tahun. Dan sisa uangku habis dipakai untuk ganti rugi kepada rakyat jelata. Adik, bisakah kamu meminjamkan sedikit uang perak padaku? Kakak benar-benar butuh uang. Uangku sudah ludes tak tersisa. Nyonya Rou, orang-orang yang menagih utang datang lagi. Berapa jumlahnya? Langsung bayar dan lunasi saja utang itu. Jiang Su Yue sengaja menjebakku, Nyonya. Lalu, apakah besok Anda tetapkan hari di pesta ulang tahun Putri Agung? Sekarang semua orang di luar membicarakan bahwa Jenderal Lin itu sama sekali tidak guna. Nama baik Anda juga ikut terseret, Nyonya. Aku pasti akan tetap pergi ke pesta itu. Aku pasti akan membalaskan dendammu sampai tuntas. Waktu perayaan ulang tahun Tuan Markis tempo hari. Padahal aku sudah jelas-jelas meracuni Jiang Su Yu. Tapi dia malah baik-baik saja, tanpa lecet sedikit pun. Ini pasti ulah si Lin Yi, gadis sialan itu. Besok, aku akan pastikan dia tidak bisa menghalangiku lagi. Hari ini adalah perjamuan bunga milik Yang Mulia Putri Sulung. Aku ingin ibu yang mendandaniku. Tentu saja, sayang. Bagaimana? Kau suka dengan tusuk konde kupu-kupu ini? Ini adalah pertama kalinya setelah aku hidup kembali. Ibu menyisir rambutku lagi. Rasanya begitu damai dan bahagia. Loh, kenapa tiba-tiba menangis? Nak, apa kau tidak suka dengan tusuk konde ini? Ibu masih punya banyak di sini. Kau tinggal pilih saja mana yang paling kau suka. Iya, wah, ada kupu-kupu kecil di kepala kakak. Kakakku ini pasti seorang bidadari. Hore, aku punya bidadari cantik sebagai kakakku. Di kehidupan sebelumnya, aku akan melindungi mereka. Tapi sekarang, keluargaku berdiri dengan sehat dan selamat di hadapanku. Ahe, hamba di sini, Nona. Lin Wanrou tidak akan menyerah begitu saja. Di perjamuan bunga hari ini, pastikan kau awasi setiap orang dan gerak-gerik yang mencurigakan. Baik, Nona. Di kehidupan kali ini, aku bersumpah tidak akan membiarkan keluargaku disakiti lagi. Haha, ada apa ini? Lapor, Yang Mulia, Nona Xie masih belum tiba. Katanya sepakat bertemu setiap 3 hari. Tapi batang hidungnya pun tak kelihatan. Dia adalah wanita pertama yang berani mengingkari janji denganku. Awas saja kalau dia datang nanti, aku pasti akan. Yang Mulia, Nona Xie sudah datang. Yang Mulia. Yang Mulia. Yang Mulia, ini untuk Anda. Apa ini? Ini namanya pil King Yu. Aku sengaja meminta ibuku untuk membuatnya khusus untuk Anda. Anda pasti sangat kesal saat menungguku, kan? Aku, tentu saja aku tidak peduli. Heh, tidak peduli. Padahal tadi wajah Anda gelap sekali. Sampai bisa membuat 10 tahanan menangis ketakutan. Kalau begitu, cepatlah dicoba. Kalau obatnya bekerja dengan cepat, tanpa perlu dipijat pun, rasa nyerinya bisa mereda. Tapi, setelah ini, aku tetap akan datang ke kediaman pangeran setiap 3 hari sekali. Sebotol pil obat ini hanyalah hadiah tambahan. Sebagai bentuk rasa terima kasihku. Berterima kasih padaku? Iya, benar. Tidak kusangka. Yang Mulia Pangeran benar-benar membantuku mengajukan petisi itu ke istana. Aku dengar dari Ahe. Kalau Anda, sebegitu tidak percayanyakah dia padaku? Tapi bagaimanapun juga, aku sangat berterima kasih pada Yang Mulia. Begitu pula dengan rakyat kecil yang selama ini tertindas. Aku harus pergi mencari ibunda sekarang. Jika Yang Mulia merasa tidak nyaman setelah meminum obatnya, tolong panggil aku lagi. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Gawat, Nona, gawat. Nona Hua, Tuan Muda menghilang.
Apa maksudmu? Bagaimana bisa terjadi? Tadi, tuan muda kecil sedang bermain layang-layang di selasar. Tapi tiba-tiba, benang layang-layangnya putus. Tuan muda pun berlari untuk mengambil layang-layang itu. Hamba sudah berusaha mengejarnya. Tapi saat berbelok di sudut, tuan muda langsung menghilang. Nona, apa yang harus kita lakukan sekarang? Yang mulia pangeran, bolehkah aku meminjam pengawal Anda sebentar? Lalu, apa yang ingin kau lakukan? Hari ini ada perjamuan menikmati bunga. Tuan Putri Mahkota mengundang seluruh bangsawan dan para nyonya dari ibu kota. Jika para pengawal sembarangan menerobos masuk ke taman untuk mencari, itu sama saja dengan menyinggung para tamu agung. Karena itu, biar aku dan Ahe yang mencari di area taman yang ramai. Baiklah, Chang Lin. Hamba siap, kerahkan pasukan untuk menyebar dan mencari. Periksa setiap sudut dengan teliti. Tapi jaga agar tidak terlalu mencolok. Baik, dimengerti. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Cao Sulin. Yang Mulia, Nona Xie, kami menemukan benda ini di dalam kolam air. Ya ampun, ini topi milik Huai Jing. Dan di sana, itu layang-layang milik tuan muda kecil. Kalau begitu, sudah tidak salah lagi. Hamba menyimpulkan, tuan muda Xie mengejar layang-layangnya sampai ke arah bebatuan buatan ini. Saat memanjat, beliau tidak sengaja terpeleset dan jatuh ke dalam kolam. Air kolam ini sangatlah dalam, dan di dasarnya terdapat rasa bawah yang sangat kuat. Tuan muda Xie jatuh ke bawah. Sepertinya dia sudah tewas tenggelam. Nona, hamba di sini. Segera bawa orang-orang turun ke air untuk melakukan pencarian. Kita menyadarinya cukup awal. Mungkin masih ada secercah harapan untuk menyelamatkannya. Katanya Huai Jin terpeleset saat mengejar layang-layang. Tapi kenapa tidak ada jejak meronta atau bekas terpeleset di tepian sana? Layang-layangnya juga masih utuh sempurna. Sama sekali tidak terlihat seperti jatuh karena benangnya terputus. Kak Chang, kau tidak perlu turun ke air. Huai Jin sama sekali tidak jatuh ke air. Nona, ini adalah jebakan yang sengaja dirancang oleh seseorang. Benar. Di air batu itu penuh dengan daun-daun yang berguguran, tapi tidak ada bekas daun yang terinjak sama sekali. Kemana tuan muda? Pergi. Kami sudah lama mencari ke segala penjuru, tapi sama sekali tidak menemukan jejaknya. Sepertinya, dia memang sengaja disembunyikan oleh seseorang. Yang Mulia, di kediaman Putri Agung ini, apakah ada halaman terpencil yang sama sekali tidak boleh dimasuki oleh orang luar? Ada. Ikut denganku. Apakah ada orang? Kakak, tolong aku. Tunggu, ada suara dari dalam. Huai Jin, ini aku. Kakak, akhirnya kau datang juga. Kak, pintunya tiba-tiba saja terkunci. Aku sudah berteriak memanggil sejak tadi, tapi tidak ada yang menjawabku. Apakah kau terluka? Tidak. Aku cuma merasa sangat lapar. Yang Mulia, Pavilion Songlin adalah area terlarang di kediaman ini. Biasanya tempat ini selalu dijaga dengan sangat ketat oleh prajurit. Sepertinya, seseorang sudah merencanakan semua ini dari awal. Ini siasat untuk mengalihkan perhatian kita. Tunggu, mereka sengaja memancing kita kemari untuk mencari Huai Jin. Karena target mereka yang sebenarnya adalah nyonya besar. Ah he, jaga Huai Jin baik-baik. Kakak ipar, beberapa hari yang lalu Wan Rou memang tidak mengerti aturan, dan sudah membuat kakak ipar menjadi repot. Aku sangat berharap kakak ipar bisa berbesar hati, dan tidak lagi mempermasalahkan kesalahan Wan Rou. Adik, kau bicara terlalu berlebihan. Kau adalah tamu kehormatan di kediaman Markis ini, apalagi saat ini kau sedang mengandung. Aku pasti akan merawatmu dengan sangat baik. Arak ini adalah anugerah dari Yang Mulia Putri Agung. Silakan dinikmati, Nyonya. Kakak ipar, maafkan kesalahanku di masa lalu. Sebagai permintaan maaf, aku akan menghubungi diriku dengan meminum segelas ini. Biar aku habiskan duluan untuk menghormatimu. Kakak ipar tidak akan menolak tawaranku, kan? Kakak ipar sungguh berbesar hati. Aku benar-benar merasa tidak sebanding denganmu. Kenapa anggur ini membuat kepalaku pusing? Ah, kakak ipar sudah mabuk. Biar aku bantu kembali ke kamar untuk beristirahat. Kakak ipar, berbaringlah dulu. Tunggu, ini ulahmu. Kau menaruh obat di anggurku. Hahaha. Kakak ipar memang cerdas. Sayangnya, semua sudah terlambat. Setelah hari ini biar lalu, reputasimu akan hancur berantakan. Tuan Markis pasti akan menghabisi nyawa Lin Wandong. Salahkan dirimu sendiri karena berani menghalangi jalanku. Tanpamu, akulah yang paling pantas menyandang gelar Nyonya Markis Dingyuan yang sah. Apa yang terjadi? Kau, sejak kapan kau? Ibu tidak apa-apa, kan? Ibu baik-baik saja. Lin Wanrou sudah tumbang. Ibu, Lin Wanrou itu paling licik dan suka bermain dengan obat bius. Di pesta bunga kali ini, aku sudah menduga dia akan mengulangi trik kotornya. Makanya aku meminta ibu meminum penawarnya lebih awal. Hanya untuk berjaga-jaga. Ini adalah bubuk perangsang. Kalau dia berani macam-macam, kita manfaatkan saja jebakannya sendiri. Biar dia merasakan akibat dari perbuatannya. Ah, dasar anak nakal. Ibu, aktingmu barusan sungguh luar biasa. Ini yang dinamakan senjata makan tuan. Tuan, apa yang sedang kalian berdua lakukan di sini? Kok diam-diam dan mencurigakan begitu? Tuan Putri ingin menonton pertunjukan yang seru. Memangnya ada di mana? Pertunjukannya akan segera dimulai. Cepat, masuklah ke dalam. Cepat laporkan hal ini kepada Tuan Markis. Nyonya tertangkap basah sedang berselingkuh dengan pria lain di kamar ini. Apa?
Sepertinya telah terjadi sesuatu yang gawat. Cepat, semuanya ikut dan periksa ke dalam. Katanya, ada yang berbuat mesum di kediaman Yang Mulia Putri. Apa mereka sudah bosan hidup? Tuan Adipati, kenapa Nyonya Adipati tidak kelihatan? Iya benar, di mana Nyonya Adipati? Coba kalian dengar baik-baik. Lu Decai sedang memanggil Nyonya. Jangan-jangan, wanita di dalam itu Nyonya Adipati. Jiang Suyu, benar-benar kurang ajar. Berani-beraninya Jiang Suyu melakukan perbuatan sekotor itu. Lancang sekali. Ya, benar, betul itu. Kalau Yang Mulia Putri sampai datang ke sini, dan hal ini diusut, karir Tuan Adipati bisa hancur berantakan. Menurutku, kita harus menyeretnya keluar sekarang juga, dan langsung hukum tenggelam dia di kolam. Jiang Suyu, keluar tunggu. Loh, kenapa dia baik-baik saja? Nyonya Adipati ada di sini dan baik-baik saja. Kenapa dia tidak apa-apa? Lalu siapa yang ada di dalam? Yang Mulia Putri tiba di halaman kediamanku ini. Siapa yang berani berbuat mesum di sini? Jangan-jangan orang di dalam sana benar-benar sudah bosan hidup. Berani sekali merusak pesta bungaku. Beri mereka uang rasakan juga. Pengawal, dobrak pintunya sekarang. Wan Rou, kenapa bisa kamu? Lin Wan Rou, apa yang sedang kamu lakukan? Kak Yulang kok galak banget sih? Ih, menyebalkan deh. Lin Wan Rou, buka matamu dan lihat baik-baik. Siapa aku? Tuan Adipati, tolong dengarkan penjelasanku. Adikku, apa yang kalian lakukan pada Wan Rou? Lebih baik kau tanya sendiri padanya, apa yang sudah dia perbuat. Aku tidak tahu, aku dijebak. Adikku itu sifatnya sangat polos dan baik hati. Pasti ada orang jahat yang sengaja merencanakan semua ini. Kakak ipar, aku tahu selama ini kau selalu membenciku. Tapi aku sungguh tak menyangka, kau tega ingin membunuhku. Sudah tertangkap basah begini, kau masih berani memutarbalikkan fakta. Yang Mulia Putri, mohon berikan keadilan untukku. Kembalikan nama baikku. Semua yang terjadi hari ini, murni jebakan dari Jiang Suyu untukku. Terkait tuduhan bahwa Nyonya Jiang dengan kejam telah menjebak Nyonya Lin. Apa kau punya pembelaan? Yang Mulia Putri, hamba memiliki saksi. Mohon izinkan saksi maju untuk bersaksi. Diizinkan, bawa dia masuk. Nyonya Rou yang menyuruh hamba mencampurkan obat ke dalam araknya. Beliau bilang, itu untuk menghancurkan reputasi Nyonya Yuan Hong. Bukan aku. Kau bicara omong kosong, aku bahkan sama sekali tidak mengenalmu. Hamba tidak berani berbohong. Nyonya Rou bilang, jika tugas ini berhasil, hamba akan mendapat hadiah yang sangat besar. Ini. Lin Wan Rou, apalagi alasanmu sekarang? Yang Mulia Putri, mohon selidiki hal ini dengan adil. Dari awal sampai akhir, ini semua adalah jebakan licik dari Lin Wan Rou. Hamba hampir saja menjadi korban kekejamannya. Yang Mulia Putri, masih ada satu hal lagi yang mengganjal di hati hamba. Katakanlah, pada perjamuan hari ini, adik keenam hamba sengaja dikurung di area terlarang yang terpencil. Namun, seorang pria asing justru dibawa masuk ke pelataran Yang Mulia Putri. Dan anehnya, tak ada satupun penjaga di seluruh kediaman Yang Mulia Putri. Ini benar-benar sebuah kejanggalan. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Apakah para penjaga Yang Mulia Putri memang sedang berada di luar pelataran, atau tidak? Jenderal Lin, tangan kotornya bahkan sudah berani ikut campur ke dalam kediaman Yang Mulia Putri. Li Sheng memang punya nyali yang luar biasa besar. Pengawal, hormat kepada Yang Mulia Kaisar. Sudah, bangunlah semuanya. Paman Kaisar biasanya selalu enggan menghadiri perjamuan. Tapi sekarang, Paman malah muncul di sini. Sungguh di luar dugaan. Ini kan perjamuan bunga milik kakak putri. Aku ada sedikit urusan, jadi datang agak terlambat. Tapi, kenapa kalian tidak menikmati bunga di taman? Malah bertemu sini. Sen apa kalian? Yang Mulia Kaisar tiba. Mohon maaf hamba yang kelihatan Anda dengan layak. Hanya saja, ada sedikit masalah kotor di perjamuan bunga yang indah ini. Oh, memangnya ada masalah apa? Lin Wan Rou dengan sengaja membuat jebakan untuk memfitnah istri sah. Bahkan berani menyelundupkan pria asing masuk ke pelataran ini. Mereka berniat menghancurkan kehormatan seseorang. Untung saja, Nyonya Jiang menyadarinya. Dia disuruh mengatakannya untuk membalikkan keadaan. Barulah kebenarannya terungkap jelas. Terkait kejahatan yang dilakukan oleh Lin Sheng bersaudara. Mohon Yang Mulia sudi menjatuhkan hukuman. Lancang sekali. Li Sheng, sebagai seorang jenderal militer istana, bukannya memikirkan cara untuk mengabdi pada negara. Kau malah berani melanggar hukum dan menarik mundur para penjaga. Hanya demi membantu adikmu berbuat kejahatan. Aku sungguh sangat kecewa padamu. Ampuni hamba, Yang Mulia, ampuni hamba. Hamba sedang hilaf sesaat. Hamba mengaku bersalah. Aku sama sekali tidak menodai nama baik kediaman Markis. Tindakan menjebak istri pejabat seperti ini, jika tidak dihukum seberat-beratnya, bagaimana wibawa hukum negara ini bisa ditegakkan? Mohon Yang Mulia memberikan keadilan. Sampaikan titahku, cabut semua jabatan militer Li Sheng, sita seluruh harta benda, rumah, serta tanahnya, bersama dengan Lin Wan Rou, asingkan mereka sejauh 3.000 mil. Seumur hidup, mereka berdua diizinkan kembali ibu kota. Semua orang yang terlibat, serahkan kepada Kementerian Kehakiman untuk diinterogasi secara ketat. Yang Mulia, ampuni nyawa hamba. Tuan Markis, tolong selamatkan aku. Tolonglah. Tolong mohonkan ampun untukku. Kau sungguh membuatku merasa jijik. Apa katamu? Hahaha, hahaha. Jangan sampai mereka mengganggu ketenangan Yang Mulia. Cepat seret mereka pergi. Yang Mulia,
Nyonya Jiang telah menjadi korban fitnah keji ini. Kehormatannya hampir saja hancur tak bersisa. Tolong bersihkan namanya dari rumor, pulihkan kehormatannya, dan berikanlah kompensasi. Demi menegakkan keadilan. Putri tertua yang biasanya selalu bersikap angkuh, ternyata bersedia turun tangan secara khusus untuk bersaksi membela ibuku. Nyonya Jiang sudah banyak menderita ketidakadilan. Aku akan memerintahkan Kementerian Kehakiman untuk membeberkan kasus hari ini ke seluruh penjuru ibu kota, demi membersihkan namamu. Sekaligus memberikan hadiah perak sebanyak 5.000 tael, serta 20 gulung kain sutra, sebagai tanda kompensasi dariku. Hamba bersujud dan berterima kasih sedalam-dalamnya atas karunia besar yang mulia. Cukup sampai di sini saja untuk hari ini. Bubar semuanya. Aku akan menyusul sebentar lagi. Pangeran, hari ini putri tertua bersedia turun tangan demi membela ibuku. Pasti Anda yang menyuruhnya, kan? Ibunda Selir hanya sangat membenci ketidakadilan. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Benarkah begitu? Putri sulung baru saja secara diam-diam memberikan liontin giok ini kepadaku. Beliau bilang, Anda sendiri yang memberikan ini langsung ke tangannya. Dan berpesan agar beliau memberikan keadilan untuk ibuku. Ayo kita pergi. Hati-hati di jalan, Nona Xie. Mulut pangeran benar-benar lebih keras daripada batu. Aku tidak menyangka, Xie Linyi ternyata begitu mudah ditumbangkan. Hari sudah mulai gelap, aku akan kembali ke kediaman dulu. Pangeran, Anda sengaja memohon agar Yang Mulia Kaisar datang untuk memberikan dukungan. Mengapa Anda tidak memberitahukannya pada Nona Xie? Aku hanya sekadar membalas budinya, karena dia telah menyembuhkan sakit kepalaku. Tidak perlu memberitahunya, di mulut saja bilangnya membalas budi. Tapi diam-diam, Anda melindunginya lebih erat dari siapapun. Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu membuat kekacauan di kediaman Putri Sulung, bagaimana mungkin aku bisa berakhir menyedihkan seperti ini? Salahku. Aku malah belum menamparmu. Bisa-bisanya kamu meninggalkan bukti. Aku kan melakukan itu supaya kamu lebih mudah bertindak. Siapa suruh kamu malah diserang balik oleh mereka? Apa gunanya meributkan semua ini sekarang? Kita diasingkan sejauh 3.000 mil. Bisa bertahan hidup atau tidak saja sudah jadi pertanyaan. Diam kalian. Kalau masih ribut, akan kusumpal mulut kalian. Oh, bagus ya, kamu masih menyembunyikan uang perak. Berikan padaku. Aku mau beli makanan, aku sudah mau mati kelaparan. Ini adalah satu-satunya harapan kita untuk bangkit. Jangan membuang uang untuk omong kosong, lebih baik realistis sedikit dan pakai untuk mengganjal perut. Kakak, percayalah padaku. Xie Jinan pasti akan segera datang menjemputku. Setelah aku kembali, aku pasti akan membersihkan namamu. Kamu benar-benar yakin. Asalkan surat yang kutulis sendiri ini sampai ke tangan Xie Jinan. Dia pasti akan memutar otak dan melakukan segala cara untuk melindungiku. Baiklah, kita coba saja cara nekat ini. Aku akan mempercayaimu untuk kali ini. Tuan penjaga, aku mohon, tolong carikan seseorang untuk mengirimkan surat ini. Kirimkan ini ke kediaman Markis Dingyuan di ibu kota. Serahkan langsung ke tangan Markis Xie Jinan. Baik. Hamba mengerti. Ini baru uang muka. Setelah pesannya sampai, Markis pasti akan memberikan imbalan besar. Jangan khawatir, Nyonya. Hamba jamin semuanya akan diurus sampai beres. Xie Jinan, aku tidak percaya kau akan diam saja saat melihat sinyal ini. Nona, Markis pergi menghadap Yang Mulia, mengingat jasa militer dari Wakil Jenderal Xiao. Yang Mulia mengizinkan Lin Wanrou untuk kembali ke kediaman. Xie Jinan sangat memedulikan reputasi dan nama baiknya. Lin Wanrou itu wanita pendosa yang diasingkan, tapi dia tidak peduli dengan omongan orang, dan malah memohon langsung pada Yang Mulia demi wanita itu. Kudengar Markis begitu tergila-gila padanya. Pasti ada udang di balik batu. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ibu tenang saja, aku punya cara. Kita selidiki dulu. Dia bersusah payah membawa Lin Wanrou kembali. Sebenarnya apa yang dia rencanakan? Nyonya, istirahatlah sebentar. Markis pasti akan datang. Aku menyuruhmu melapor. Kalau aku sedang sakit, apa kau sudah benar-benar pergi? Hamba sudah mengutus orang untuk memberitahu Markis sejak pagi. Aku sudah kembali selama 3 hari penuh. Tapi dia bahkan tidak sudi menemuiku sekalipun. Apa dia sudah bertekad untuk membuangku begitu saja? Nyonya, jangan berpikir yang tidak-tidak. Markis rela memohon ampunan pada Yang Mulia demi Anda. Itu membuktikan bahwa Anda masih ada di hatinya. Nyonya, Markis datang. Hei, kudengar wanita di pavilion belum itu. Ketahuan main gila dengan 5 pria sekaligus. Masa sih? Benar, teman sekampungku yang kerja di istana. Melihatnya dengan mata kepala sendiri, darah mengalir deras dari celananya. Terus, bayi di kandungannya itu anak siapa? Hahaha, ya mana ada yang tahu. Pria simpanannya ada banyak. Jangan-jangan dia sendiri juga tidak ingat. Apalagi Markis kita sering sekali bolak-balik ke pavilion Plum. Tuanku, pengawal, seret dia dan hukum cambuk sampai mati. Ampuni nyawaku, tuanku, ampuni aku. Tuanku, Anda akhirnya datang juga. Ronger pikir tuanku sudah tidak menginginkan Ronger lagi. Bukankah kau sedang sakit, tuanku? Ronger hanya merindukan tuanku siang dan malam. Sampai dada ini terasa sesak dan sakit. Selama ini, Ronger sadar kalau Ronger salah. Ronger terlalu mencintai tuanku dan sangat terburu-buru. Sampai-sampai malah mengacaukan segalanya. Dan membuat anak kita tiada. Bisakah kita punya anak lagi? Lalu, anak di dalam perutnya itu sebenarnya anak siapa? Siapa yang tahu? Pria simpanannya terlalu banyak. Mungkin dia sendiri juga sudah tidak bisa menghitungnya. Jangan pergi, Tuan ke-6. Aku masih mau lagi.
Tuanku, mengingat kau sedang sakit, maka istirahatlah dengan tenang di Taman Plum. Nyonya. Dia benar-benar mendorongku menjauh. Aku sudah berkorban begitu banyak untuknya, tapi malah berakhir tragis seperti ini. Beraninya dia memperlakukanku seperti ini. Kerja yang bagus. Ambil uang perak ini dan tinggalkan kediaman Markis. Dan pastikan rahasia ini terkubur rapat sampai mati. Hamba mengerti. Terima kasih, Nona Besar dan Nyonya. Nona Besar, cara Anda benar-benar ampuh. Tuan Markis baru sebentar masuk ke Taman Plum dan langsung keluar. Aku menyuruh orang berjaga di jalan yang sering dilewati oleh Xie Jinan untuk menyebarkan rumor tentang Lin Wanru, bahwa dia telah diselingkuhi oleh istrinya dan semua orang sudah tahu. Sebesar apapun cintanya, dia pasti tidak akan bisa menerima kenyataan ini. Tapi kalau dia memang benar-benar muak, lalu kenapa dia masih membawa Lin Wanru kembali ke kediamannya? Inilah kuncinya. Selanjutnya, aku akan memanaskan suasananya lagi untuk membongkar kebenarannya. Hamba di sini. Pergilah keluar, dan belilah beberapa gadis suci yang cantik dan pandai menggoda. Paling bagus kalau wajah mereka sedikit mirip dengan Lin Wanru. Baik, ini tugas yang pertama. Hal kedua, katakanlah. Aku butuh ibu meracik sebuah ramuan khusus, yang bisa secara diam-diam, dicampurkan ke dalam sup tonik harian Xie Jingan. Baik. Nona. Hamba sudah memilih 5 orang ini dari pedagang budak. Tempatkan mereka semua di pavilion yang paling dekat dengan Xie Jingan. Baik, Nona. Nona, obat ini. Tuan Markis sudah meminumnya 2 hari berturut-turut, dan dia sama sekali tidak menyadarinya. Bagus sekali. Selanjutnya, kita tinggal menunggu api ini menyala semakin besar. Tuan Markis. Tuan Markis, Anda salah orang. Hamba adalah pelayan baru. Duhe, sungguh sesuai dengan namamu. Bahkan lebih menawan dari bunga teratai. Tuan Markis, Anda mabuk. Tuan Markis. Tuan Markis, Anda sudah meniduri Duhe. Sudah sepantasnya Anda mengangkatnya menjadi selir. Tadi malam, itu hanyalah ketidaksengajaan karena aku mabuk. Aku sendiri yang akan mengusirnya dari kediaman ini, dan memberinya sejumlah uang sebagai bekal. Tapi, Tuan Markis, Duhe adalah seorang yatim piatu. Jika dia diusir dari sini, dia tidak punya tempat tujuan. Lebih baik Tuan Markis menerimanya saja. Orang luar pun akan memuji kediaman Markis sebagai tempat yang murah hati dan berbelas kasih. Hamba mohon belas kasihan, Tuan Markis. Kalau begitu, ikuti saja kata Nyonya. Angkat dia menjadi selirdu. Melapor, Nyonya. Ada apa? Apakah Tuan Markis datang? Tuan Markis. Tadi malam Tuan Markis meniduri seorang pelayan. Apa? Dan baru saja, Tuan Markis mengangkatnya menjadi selir. Redakan amarah Anda, Nyonya. Hamba dengar, selirdu ini wajahnya mirip dengan Anda. Itu tandanya, Tuan Markis pasti masih memikirkan Anda. Oh, ternyata dia cuma seorang pengganti. Sekarang, Tuan Markis adalah satu-satunya sandaranku. Aku sama sekali tidak akan membiarkan dia direbut oleh wanita penggoda manapun. King Mei. Nyonya, kue osmanthusnya sudah disiapkan. Nyonya, apakah Anda menambahkan sesuatu ke dalam ini untuk Tuan Markis? Setelah memakannya, dia akan mabuk kepayang. Mulai sekarang, di hatinya hanya akan ada diriku. Nona, Lin Wanru pergi ke ruang kerja Tuan Markis. Sepertinya karena dia melihat Tuan Markis menjadikan Duhe sebagai selir. Dia tidak bisa menahan diri lagi. Ibu, kita. Tuan Markis, Rower membuatkan kue osmanthus ini dengan tangannya sendiri. Silakan dicicipi. Keluar, Tuan Markis. Apakah Anda benar-benar harus sekejam ini? Dulu saat Anda merayuku ke ranjang, Anda jelas-jelas mengatakan bahwa akulah cinta sejati di hidup Anda. Apakah kita tidak bisa kembali ke masa lalu? Jangan sentuh aku. Tuan Markis, Anda menganggap Rower kotor. Jika Tuan Markis tidak mau memaafkan Rower, kalau begitu, cicipilah kue osmanthus ini sedikit saja. Anggap saja ini demi membalas ketulusan hati Rower. Tuan Markis, Lin Wanru, kau ingin meracuniku lagi. Tuan Markis, apa yang Anda katakan? Mana berani Rower melakukannya? Kau sangat berani. Dulu saat kau naik ke ranjangku. Xie Jingan, memangnya kau ini pria baik-baik. Kau menganggapku kotor. Darah di tanganmu itu 10.000 kali lebih kotor dariku. Bicara omong kosong apa kau? 3 tahun lalu, bagaimana sebenarnya Xiao Jingyuan mati? Perlukah aku mengingatkanmu? Tutup mulutmu. Xiao Jingyuan mati di tanganmu sendiri. Jika kau berani bicara sembarangan satu kata lagi, akan kubunuh kau.
Kalau begitu, sebarkan saja kebenarannya kepada publik. Aku tidak pernah mencelakai Jing Yuan. Dia gugur di medan perang, mati di bawah tebasan pedang musuh. Teruslah berpura-pura. Jing Yuan menulis surat untukku sebelum dia mati. Di dalamnya tertulis dengan sangat jelas bahwa kau yang sengaja memancing musuh untuk mengepungnya dan membuatnya terbunuh. Xie Jingan, kau benar-benar bersusah payah hanya demi mendapatkanku. Ya, serahkan surat itu. Jangan harap. Surat ini kusembunyikan di tempat yang hanya aku yang tahu. Kalau kau berani menyentuhku, surat itu akan langsung dikirim ke pengadilan kekaisaran dan diserahkan ke biro pemilik. Hahaha. Pantas saja Xie Jinan melakukan segala cara, sampai mohon menghadap yang mulia kaisar akan memanggilnya pulang. Ternyata, tujuannya hanya untuk membungkam mulutku. Hahaha. Xie Jinan, dengar baik-baik, kalau kau tidak mengangkatku menjadi istri sahmu, akan kubongkar semua rahasia busuk ini kepada dunia. Kau sudah gila. Kau pikir kalau kau membocorkan semua ini, kau bisa selamat? Hah, bukankah masih ada kau yang akan mati bersamaku, suamiku? Biar kita sama-sama hancur. Mati bersama. Dasar wanita jalang. Karena kau sendiri yang mencari mati, maka akan kukirim kau ke neraka sekarang juga. Siapa di sana? Nona, kenapa Anda malah turun tangan menyelamatkannya? Bukankah kalau dia mati, semua urusan kita beres? Xie Jinan ingin membunuhnya untuk menghilangkan jejak, dan aku tidak akan membiarkan rencananya berhasil. Kalau Lin Wanrou sampai mati, bukti utama untuk menghukum Xie Jinan akan benar-benar tenggelam tanpa sisa. Tapi, yang mulia pangeran sepertinya tidak. Dia tidak akan berani. Dia terlalu takut rahasianya terbongkar. Jadi dia sama sekali tidak akan berani mencoba membunuh lagi. Dia hanya akan pengawal. Sebarkan perintah ini sekarang juga. Nyonya Rou sedang sakit parah dan butuh ketenangan total. Mulai hari ini, segel seluruh kediaman ini. Tidak ada satupun yang boleh keluar masuk sembarangan. Tangkap semua pelayan pribadinya. Jual mereka sebagai budak. Mulai sekarang, 3 kali sehari untuk makanan dan obatnya. Hanya boleh diantar orang kepercayaan pada waktunya. Baik, Tuan. Lin Wanrou. Cuma bermodal beberapa pucuk surat, kau pikir bisa mengancamku. Karena kau terlalu naif. Nyonya Zilei. Nyonya Rou, hamba juga menjalankan perintah. Anda harus menenangkan diri. Keluarkan aku dari sini. Keluarkan aku dari sini. Xie Qing'an. Nona, Tuan Markis sudah menahan Lin Wanrou di kediaman Mei. Melihat mereka saling serang benar-benar tontonan yang menarik. Nona, saat ini adalah waktu yang tepat untuk menuntut bukti kejahatan dari Lin Wanrou. Mana mungkin dia mau menyerahkan kartu as penyelamat nyawanya begitu saja. Hanya saat dia sudah benar-benar terpojok dan hancur dalam keputusasaan, barulah kita bisa memaksanya buka mulut dan mengatakan yang sebenarnya. Tuan Markis belum memiliki banyak keturunan. Jika kalian bisa melahirkan seorang putra atau putri untuk Tuan Markis, tidak peduli dari mana asal usul kalian, semuanya akan diangkat menjadi sulit tingkat atas dan akan diberi hadiah tambahan 1000 tael perak serta peti permata dan perhiasan. Terima kasih banyak, Nyonya. Hamba pasti akan melayani dengan sepenuh hati. Begitu ibu mengatakan hal itu, 5 wanita itu langsung mengerahkan segala kemampuan dan tipu daya mereka untuk merayu Xie Qing'an. Awalnya, Xie Qing'an masih berusaha menjaga wibawanya, tapi tak sampai beberapa hari, dia sudah benar-benar tenggelam dalam godaan mereka. Tapi, kita sedang berada di luar. Xie Qing'an. Omong kosong soal hanya mencintaiku seumur hidup. Berjanji akan menjadikanku istri sahnya. Semuanya hanya kebohongan belaka. Tidur. Aku sudah tidak bisa tidur selama 3 hari. Setiap hari Xie Qing'an hanya bersenang-senang dengan perempuan-perempuan murahan itu. Mana ada lagi yang mengingat keberadaanku di sini? Ternyata kau datang kemari pasti ada udang di balik batu. Mana mungkin kau sebaik itu padaku? Aku kesini untuk menawarkan sebuah kesepakatan denganmu. Apa? Aku bisa mengabulkan satu permintaanmu. Serahkan surat itu padaku. Aku tahu, kau punya bukti bahwa Xie Jingan membunuh Wakil Jenderal Xiao, kan? Kau masih tanya kenapa aku harus percaya padamu. Xie Jingan sudah benar-benar membuangmu. Kau pikir hanya karena kau memegang kelemahannya. Dia masih punya sedikit saja perasaan padamu. Tapi kenyataannya, tiap malam dia bermesraan dengan wanita lain. Sama sekali mengabaikanmu. Dan malah mengurungmu di dasar lembah ini untuk mati perlahan. Kau menyembunyikan surat itu. Paling-paling cuma bikin Xie Jingan takut untuk membunuhmu. Daripada hidup menderita begini, kenapa tidak membuat kesepakatan denganku saja? Baik, aku setuju. Tapi aku mau kataku, Lin Seng, kembali ke ibu kota. Keluarkan dulu suratnya. Semuanya ada di sini. Asalkan surat ini asli. Urusan Lin Seng, aku yang jamin. Xie Linyi. Bukti korupsi Xie Jingan ada di ruang kerjanya. Yang mulia, bolehkah hamba menawarkan sebuah kesepakatan? Katakan, aku dengarkan. Hamba mohon agar yang mulia mengampuni dan memulangkan Lin Seng. Dulu, kau yang memohon padaku untuk menghukumnya. Sekarang kau malah memintaku membebaskannya. Duduklah dulu. Hamba sudah membuat perjanjian dengan Lin Wanrou. Dia menyerahkan bukti nyata bahwa Xie Jingan membunuh Wakil Jenderal Xiao. Dan sebenarnya, hamba berjanji akan memulangkan Lin Seng ke. Itu kan urusan kesepakatanmu dengan dia. Apa hubungannya denganku? Wakil Jenderal Xiao dulunya adalah guru bela diri yang mulia. Bukan, guru Anda telah dibunuh dan mati secara tidak adil. Apakah yang mulia tidak ingin menuntut keadilan untuknya? Mana buktinya? Ini adalah surat yang ditulis langsung oleh Wakil Jenderal Xiao.
Ini adalah tulisan tangan asli beliau. Asalkan Yang Mulia menyetujui permintaanku, surat ini akan menjadi milik Anda. Jadi, kau berani memanfaatkanku, karena Yang Mulia memang sedang membutuhkannya, bukan? Bukankah begitu, Xie Linyi? Aku hanya penasaran, apa sebenarnya yang telah kau lewati, sampai kau berani melangkah sejauh ini, menyerahkannya padamu. Aku tahu betul apa risikonya. Ataukah Yang Mulia Pangeran memang enggan bekerja sama denganku? Mengingat kau tak mau mengatakannya, biar aku saja yang langsung memberitahumu. Lain kali jika kau butuh bantuan, aku bisa langsung menolongmu. Yang Mulia tidak mengajukan syarat apapun. Satu-satunya syarat dariku adalah, mulai sekarang, kau tidak boleh lagi memanfaatkanku. Padahal aku cuma mengobati sakit kepalanya, tapi dia menganggapnya sebagai hutang budi yang begitu besar. Baiklah, Linyi berterima kasih banyak, Yang Mulia. Beberapa hari lagi, aku akan menyerahkan bukti kejahatan Xie Jinan yang lainnya. Dan pada saat itu tiba, aku berjanji. Tuan Markis, Anda sudah minum banyak sekali. Masa masih mau dilanjut? Siapa di luar? Tuan Markis. Mungkin cuma pelayan yang menjatuhkan barang. Ayo kita lanjutkan lagi. Ini buku catatan penggelapan dana militer oleh Xie Jinan. Buku besar yang mencatat semua uang dan jatah pangan yang dia korupsi. Ternyata Lin Wanrou sungguh tidak membohongiku. Lalu ini adalah surat rahasia tentang persekongkolannya dengan musuh dari wilayah barat. Di dalam surat ini, mereka berusaha bekerjasama dengan luar dan dalam untuk mencari waktu yang tepat menggempur ibu kota. Xie Jinan benar-benar berkhianat dan bersekongkol dengan musuh negara. Nona Xie, habislah riwayatku. Kejahatan yang dilakukan Xie Jinan adalah pengkhianatan besar yang berhukuman mati. Hukuman panas untuknya adalah eksekusi mati 9 bulan. Tapi, jika aku menyerahkan semua bukti ini kepada Shen Changyuan, apa dia masih bersedia membantuku? Tidakkah dia akan membumi hanguskan seluruh kediaman Markis ini tanpa sisa? Xie Jinan itu sangat waspada. Ruang kerjanya pun dijaga dengan amat ketat. Sampai sekarang, aku masih belum menemukan kesempatan yang pas. Apa kau butuh bantuan dariku? Tidak perlu merepotkan Yang Mulia. Aku ingin menyeretnya ke pengadilan dengan tanganku sendiri. Sesi pengobatan untuk hari ini sudah selesai. Kalau begitu, hamba pamit undur diri. Akhir-akhir ini kau sering sekali berkunjung ke tempat kakakku. Sampai-sampai kau mengabaikanku. Kakakku itu bagaikan raja iblis berdarah dingin. Ini baru pertama kalinya dia mengizinkan seorang wanita berada di dekatnya. Jangan-jangan dia menaruh hati padamu. Ya. Aku belakangan ini sedang mengobati penyakit Yang Mulia Pangeran. Makanya aku jadi sering bolak-balik ke sini. Malah kamu sendiri, tumben hari ini mendadak datang ke kediaman Pangeran Qi. Aku datang untuk mengantarkan dokumen untuk kakak. Kasus korupsi yang sedang diusut tuntas beberapa hari yang lalu. Tersangkanya ternyata adalah kerabat dekat ayahku. Dia langsung menjebloskannya ke dalam penjara. Dan ini adalah surat pengakuan bersalah dari keluarganya. 3 hari lagi, dia akan dieksekusi mati. Tuan ke-6, Tuan ke-6. Anda kenapa? Aku, tidak apa-apa, maafkan aku, Shen Changyuan. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa ibu dan adikku. Aku harus menahanmu di sini. Aku terpaksa memperdayamu sekali lagi. Tuan Markis jatuh pingsan. Nyonya, Tuan Markis ini terkena serangan stroke. Padahal Tuan Markis bertubuh sehat dan kuat. Bagaimana bisa tiba-tiba terkena stroke? Kelelahan akibat terlalu sering berhubungan intim. Aliran darah dan pernapasannya menjadi sangat kacau. Tuan Markis sepertinya tidak akan bisa memiliki keturunan lagi. Tabib, apa dia masih bisa disembuhkan? Nyawanya bisa terselamatkan saja. Kita sudah harus sangat bersyukur. Kedepannya, Tuan Markis harus beristirahat total di tempat tidur, makan, minum, dan seluruh aktivitasnya harus selalu dilayani oleh orang lain. Terima kasih banyak atas bantuan Anda, Tabib. Tolong Tabib rahasiakan hal yang sebenarnya. Zanze, katakan di luar bahwa Tuan Markis belakangan ini terlalu lelah bekerja. Jadi beliau harus istirahat dan tidak mau. Kalian semua mengerti. Baik, Nyonya. Ayahanda. Ayah tenang saja dan fokuslah pada pemulihan. Aku dan ibu yang akan mengurus kediaman ini untuk ayah. Syukurlah, ada kalian. Pelayan Wang, Tuan Markis sedang sakit parah. Mulai sekarang, seluruh urusan keuangan dan keperluan luar kediaman ini, semuanya akan aku pegang secara langsung. Tapi Nyonya, urusan pembukuan yang baru tetap membutuhkan persetujuan langsung dari Tuan Markis. Hamba tidak berani. Ayah sekarang bahkan tidak bisa bicara dengan jelas. Bagaimana mungkin beliau bisa mengurus urusan kediaman? Atau jangan-jangan, kau berpikir, Nyonya besar kediaman Markis tidak punya hak untuk mengurus rumah ini. Hamba sungguh tidak berani. Hamba akan mematuhi semua perintah Nyonya besar. Semuanya sudah kuatur dengan baik. Seluruh pelayan di kediaman ini sudah diganti dengan orang-orang kepercayaanku. Mengenai kepala pelayan Wang, dia sudah mengundurkan diri untuk pulang ke kampung halamannya. Aku sudah memberinya sejumlah uang perak dan menyuruhnya pergi dari sini. Tentu saja, dia adalah orang yang tahu cara cari aman untuk menyelamatkan diri. Sepertinya waktunya sudah hampir tiba. Air. Beri aku air. Pelayan. Kemana perginya para pelayanku? Ayah, keuangan kediaman Markis saat ini sedang terpuruk. Demi menghemat pengeluaran, kami terpaksa menarik semua pelayan yang melayani ayah. Konyol. Kepala pelayan Wang. Ayah, kepala pelayan Wang sudah pergi. Kalian merampas kekuasaanku. Ayah,
Apa yang ayah katakan? Kami hanya membantu ayah mengurus berbagai urusan di kediaman ini, agar ayah tidak kelelahan, yang malah bisa memperparah penyakit ayah. Satu-satunya hal yang harus ayah lakukan sekarang adalah beristirahat dengan tenang. Jangan lagi marah-marah yang hanya akan merusak kesehatan ayah. Kembali. Cepat kembali ke sini. Ibu, kediaman Markis sekarang sudah sepenuhnya jatuh ke tangan kita. Tapi jika kita ingin melenyapkan semua ancaman untuk selamanya, kita masih kurang satu langkah terakhir. Nona Xie, kau mengirim pesan agar aku mengajukan petisi ke hadapan Kaisar besok tentang kejahatan Xie Jing'an, tapi kau malah datang dengan tangan kosong. Tenang saja, Yang Mulia, semua bukti kejahatan Xie Jing'an sudah kukumpulkan dengan lengkap. Dia bukan hanya melakukan kejahatan berat berupa korupsi, tapi dia juga diam-diam bersekongkol dengan wilayah barat untuk berkhianat dan memberontak. Apa ini? Ini adalah racun yang khusus disiapkan untuk Yang Mulia. Kau ingin membunuhku? Hamba tidak berani. Tapi jika Yang Mulia meminum racun ini, hamba baru akan menyerahkan semua buktinya kepada Anda. Oh, jadi kau takut setelah aku mendapatkan buktinya, aku akan mengambil kesempatan ini untuk menjatuhkan hukuman dan memusnahkan seluruh klan Xie bersamanya. Ini adalah racun. Jika dalam 3 hari tidak ada penawarnya, maka isi perut akan hancur dan berujung pada kematian berdarah. Jika pangeran menepati janji, 3 hari lagi, hamba pasti akan menyerahkan penawarnya. Saya mempertaruhkan nyawa seluruh keluarga saya demi nyawa pangeran. Bagaimanapun juga, pangeran sama sekali tidak akan rugi. Benar, kan? Lalu bagaimana jika aku langsung membunuhmu saja? Silakan saja pangeran lakukan. Kau benar-benar berpikir aku tidak berani. Saya sudah menyembunyikan semua bukti kejahatan di tempat yang hanya saya ketahui. Jika saya mati, tidak akan ada seorang pun yang bisa menemukan bukti-bukti itu. Kasus fitnah yang menimpa wakil Jenderal Xiao tidak akan pernah bisa dibersihkan namanya. Pangeran boleh saja mencobanya kalau tidak percaya. Kau ini benar-benar penuh perhitungan, sangat licik dan berhati-hati. Sebegitu tidak percayanya kau padaku. Bukannya saya tidak percaya pada pangeran. Hanya saja saya harus melakukan ini demi keluarga. Apalagi Yang Mulia Kaisar telah menjatuhkan hukuman mati bagi seluruh klan kami. Bagaimanapun juga, pangeran tidak akan bisa menentang titah itu. Satu-satunya yang saya inginkan hanyalah keselamatan ibu dan adik laki-laki saya. Demi mencapai tujuanmu, kau benar-benar menghalalkan segala cara. Baiklah, aku setuju. Kenapa? Kau terkejut. Kakanda pangeran yang terkenal sebagai iblis berdarah dingin itu baru kali ini membiarkan seorang wanita berada sedekat ini dengannya. Jangan-jangan dia menyukaimu ya? Mengapa pangeran bersedia memakan racun itu? Pengkhianatan Xie Jing'an yang bersekutu dengan musuh. Buktinya sudah sangat jelas. Demi menuntaskan hal ini, aku tentu tidak akan ragu sedikitpun. Oh, jadi begitu. Bukti kejahatan Xie Jing'an akan saya kirimkan nanti. Besok, saat siang pagi di sana. Pangeran bisa membeberkan semua kejahatannya di hadapan publik. Lapor, Yang Mulia Kaisar, hamba menuntut Panglima Xie Jing'an atas 3 tuduhan kejahatan. Yang pertama, merencanakan pembunuhan terhadap wakil Jenderal Xiao Jingyuan. Yang kedua, menggelapkan dana militer dan bersekongkol dengan pejabat daerah. Yang ketiga, berkhianat dan bekerja sama dengan musuh serta melakukan serba sengit. Lebih baik segera sampaikan titah itu. Segera jebloskan Xie Jing'an ke penjara kekaisaran. Interogasi dia tanpa ampun. Tangkap pemberontak Xie Jing'an yang tidak berkepentingan, minggir. Tuan Markis ada di bilik timur. Beliau kesulitan berjalan. Kumohon, tuan-tuan, tolong beri ampun. Apa yang kalian lakukan pada Tuan Markis? Tuan Markis Dingyuan, Yang Mulia Kaisar baru saja menurunkan titahnya. Kau sekarang hanyalah seorang tahanan. Bawa dia pergi. Wan Rou, Lin Yi, tolong aku. Tolong aku. Kumohon, tolong. Aku ini ayahmu. Kau tidak boleh membiarkanku mati begitu saja. Fusang, matilah kau. Yu Qinghe, pergilah ke neraka. Ahar. Ini semua karena kau. Kau yang menghancurkan semuanya. Tangkap wanita gila ini. Lepaskan aku. Aku ini istri sah Tuan Markis. Nyonya Markis Dingyuan. Kalian tidak berhak menangkapku. Kurang ajar. Seharusnya aku tidak pernah berurusan denganmu dari dulu. Kau sengaja melepaskannya, kan? Takdir sudah ditentukan, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Apa kau tidak takut orang-orang di luar sana akan menyebutmu kejam dan tak berperasaan? Orang jahat sudah sepantasnya mendapat balasan yang setimpal. Aku hanya menegakkan keadilan atas kehendak langit. Atas kehendak langit yang agung. Yang Mulia Kaisar bertitah, Markis Dingyuan, Xie Jing'an telah melakukan pengkhianatan, bersekongkol dengan musuh dan membunuh ayahnya sendiri. Maka, ia akan dijatuhi hukuman pancung pada musim gugur nanti. Seluruh harta dan haknya dicabut, serta semua gelar bangsawannya dihapus secara permanen. Lin Wan Rou, karena terbukti melindungi buronan dan melakukan dengan bersenjata di malam hari, juga akan dijatuhi hukuman pancung pada musim gugur. Lin Seng, meskipun ikut terlibat, namun mengingat jasa-jasanya di masa lalu terhadap negara, maka ia dibebaskan dari hukuman pengasingan. Namun akan dikurung seumur hidup di pinggiran makam kekaisaran. Putrinya, Xie Li, telah mengutamakan kebenaran di atas keluarganya sendiri, serta disesalkan telah melakukan kejahatan ini. Sebagai pengecualian, pihak Markis secara resmi dibebaskan dari hukuman mati seluruh keluarga. Dan Xie Jincheng diizinkan untuk mewarisi gelar Markis Dingyuan dengan penurunan 1 tingkat kehormatan. Terima kasih atas kemurahan hati, Yang Mulia Kaisar. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Ini adalah obat penawarmu. Sebenarnya, pada hari itu, aku sama sekali tidak menelannya. Yang Mulia ternyata sangat licik. Aku hanya ingin memberitahumu, bahkan tanpa paksaan racun itu sekalipun. Aku tidak akan pernah mengingkari janjiku padamu. Xie Linyi, mulai sekarang, bisakah kau mempercayaiku? Yang Mulia sudah membuang sia-sia 1 pil berhargaku. Bisa dipercaya atau tidak? Itu tergantung pada sikap Yang Mulia ke depannya. Kau harus rajin belajar dan berlatih ilmu bela diri. Jadilah pria sejati yang tangguh dan bisa diandalkan. Mengerti? Aku pasti akan melindungi kakak dan ibu dengan baik. Semua penjahat itu akhirnya menerima hukuman mereka. Semuanya. Akhirnya selesai sudah. Paman Xiao. Sekarang roh paman di surga sudah bisa beristirahat dengan tenang. Lin Yi, ibu ingin bertanya padamu, apa kau sudah memiliki pria idaman di hatimu? Ibu, kenapa tiba-tiba menanyakan hal itu? Usiamu sudah tidak muda lagi. Sudah saatnya kau memikirkan soal pernikahanmu. Nona, Nyonya, Yang Mulia Pangeran Qi telah tiba. Nona Xie, bagaimana sikapku selama 1 tahun ini? Hari ini, aku datang secara khusus untuk melamar. Apakah kau bersedia menikah denganku dan menjadi istriku? Aku bersedia.